Selamat datang kembali di channel Joy Donghua. Kali ini saya akan melanjutkan episode selanjutnya. Tanpa basa-basi lagi, mari kita lanjut ke ceritanya. Bab 281, Rahasia Kolam Jiwa, Sumber Mantra Penyihir. Lantai 7. Yun Hao mendorong pintu masuk. Gong Gong Wei masih terkejut karena Yun Hao sudah melihat bahwa pangeran memiliki masalah fisik, tetapi dia segera mengikuti Yun Hao masuk. Tatapan Yun Hao langsung terfokus pada tungku alkimia besar. Pada saat ini, di tungku alkimia, tubuh pangeran benar-benar tertutup oleh aliran udara hitam, dan aliran-aliran udara hitam yang stabil mengebor keluar dari tubuhnya, dan bahkan membekukan tungku alkimia menjadi lapisan es hitam. Qisan, pemilik bangunan utama, mencoba yang terbaik untuk mendesak api yang diperoleh tingkat atas, tetapi dia sama sekali tidak dapat menekan dinginnya aliran udara hitam ini. Tuan Qilu, saya sudah membawa orang itu, apa yang harus saya lakukan? Anda berbicara dengannya, kata kakek Wei. Qisan memandang Yun Hao sambil mengendalikan kekuatan api yang diperoleh dan menunda pecahnya aliran udara dingin hitam. Saya Qisan, pemilik markas besar Gedung Bao, dan Lu Yi pernah melaporkan masalah Anda kepada saya sendiri. Jadi saya tahu bahwa cara Linger untuk menahan Gu beracun berasal dari Anda. Saya telah mempelajari situasi pangeran untuk waktu yang lama, dan ada metode yang mungkin berguna. Saya meminta Linger untuk mencobanya sebelumnya. Tetapi kontrol Linger atas racun Gu masih sedikit kurang memuaskan. Jadi saya harus membiarkan Anda datang. Anda tidak perlu khawatir, bahkan jika itu tidak berhasil, saya dan kakek Wei tidak akan pernah membiarkan Anda terlibat, dan saya akan menanggung semua masalah dengan Duke of Wei. Tidak perlu, Yun Hao berkata tiba-tiba. Suara itu jatuh. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan melambai. Api yang tersembunyi di hati menyapu dalam sekejap. Aliran udara hitam dingin yang tidak bisa ditekan Qisan sama sekali langsung ditekan di bawah kekuatan api Yun Hao. Dan es hitam dingin yang mengembun di permukaan tungku alkimia dengan cepat meleleh, dan bahkan aliran udara hitam yang mengelilingi tubuh pangeran menjadi jauh lebih tipis. Tuan Qi, kakek Wei, kalian berdua keluar dulu. Yun Hao berkata dengan tenang. Dua, ayah, mertua Wei, ini bukan permainan anak-anak, kamu bahkan belum mendengarkan metode pemilik gedung Qi, bagaimana kamu bisa menyelamatkan pangeran? Qisan, Yun Gongxi, mungkinkah Anda memiliki respons yang lebih baik terhadap kondisi pangeran? Yun Hao, setelah setengah jam, saya berjanji bahwa dia baik-baik saja. Jika itu untuk menyelamatkan orang lain, Yun Hao tidak akan begitu bahagia. Tetapi pangeran adalah saudara laki-laki Chu Xinyu sendiri. Di istana sebelumnya, Yun Hao mengetahui bahwa kaisar dan putra mahkota memiliki masalah yang sama. Tetapi dia tidak mengatakannya karena dia tidak mengetahui situasi keluarga kerajaan. Tapi sekarang, tidak ada pilihan lain. Jika Anda tidak bergerak, aura sihir yang benar-benar meletus di tubuh pangeran akan membunuh pangeran. Yun Hao tidak ingin Chu Xinyu sedih. Ayah mertua Wei mendengar bahwa Yun Hao sangat yakin, tetapi dia bisa. Bagaimanapun, dia tidak bisa yakin. Dia percaya pada kemampuan Qisan, jadi dia berani mengambil risiko. Tetapi kemampuan Yun Hao dalam hal ini, dia belum pernah mendengarnya. Qisan mengertakkan gigi dan menatap kakek Wei. Kakek Wei, bagaimana kalau berjudi? Ekspresi kakek Wei rumit. Qisan, metode saya hanya secercah peluang. Karena kita memilihnya, maka kita harus percaya kepadanya, bukan? Tentu saja, Qisan tidak memberi Yun Hao begitu banyak kepercayaan tanpa alasan. Itu karena sejak Yun Hao menjadi master dan kehormatan Gedung Bao, dan dia telah memperhatikan informasi yang terkait dengan Yun Hao. Hanya dalam beberapa bulan, semua yang terjadi pada Yun Hao tidak bisa lagi digambarkan sebagai keajaiban. Kakek Wei menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Oke." Kemudian, keduanya segera mundur, meninggalkan ruang sepenuhnya untuk Yun Hao.
Yun Hao menghadap tungku alkimia dan mengangkat tangannya untuk menembaknya. Lonceng, tungku alkimia mengeluarkan suara getar yang tajam. Tubuh pangeran tiba-tiba terbang dari tungku alkimia, dan kemudian dipasang di udara oleh kekuatan Yun Hao. Tangan Yun Hao dengan cepat disegel, dan api berubah menjadi ribuan gumpalan, menembak ke arah pangeran, dari satu lubang demi lubang lainnya, ke tubuh pangeran. Keajaiban sihir di tubuhnya telah sangat memahami jiwa Dewa Laut. Tetapi pada saat ini, kekuatan mantra penyihir telah menyebar ke dagingnya, ternoda dengan setiap gumpalan darah, setiap inci daging dan tulang. Jika Anda ingin menyelamatkannya, Anda harus terlebih dahulu menghilangkan kekuatan sihir yang ternoda di tubuh Anda. Matahari membakar hati, dan terbakar ketika bertemu dengan darah, yang sangat mendominasi. Tetapi di bawah kendali Yun Hao, dia dapat secara selektif membakar ki dan darah yang tercemar oleh kekuatan mantra penyihir. Ini adalah perawatan yang agak halus, tetapi sangat kasar. Bakar langsung, tetapi bakar sedikit salah. Akan ada konsekuensi serius. Selain itu, jika Anda adalah orang lain, bahkan jika Anda memiliki api hati pembakaran matahari, Anda dapat mencapai kontrol yang begitu baik. Tetapi metode perawatan ini tidak akan berhasil sama sekali. Melakukan hal itu akan sangat merusak sumber kehidupan pangeran. Bahkan jika pada akhirnya, kekuatan sihir yang menodai tubuh pangeran dihilangkan, vitalitas pangeran akan benar-benar habis. Yun Hao melakukan ini, tentu saja karena ada gumpalan api sejati Phoenix yang menyatu ke dalam api hati pembakaran api matahari. Api sejati Phoenix, yang mengandung ki kehidupan, dapat menstabilkan asal-usul kehidupan pangeran. Yun Hao juga memiliki banyak cara lain untuk digunakan, tetapi karena ini adalah yang tercepat, tentu saja, memilih cara ini untuk menghemat waktu. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Aliran udara hitam di permukaan kulit pangeran juga perlahan berkurang hingga menghilang, dan tubuhnya perlahan jatuh dari udara. Setelah beberapa saat, pangeran membuka matanya. Dia lemah, dia baru saja jatuh ke dalam kematian. Tetapi dia memiliki perasaan yang jelas tentang dunia luar, serta apa yang terjadi di tubuhnya. Cloud, Yun Hao, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Pada saat yang sama, hati pangeran berdebar-debar, dan ada kegembiraan yang kuat di wajahnya yang pucat. Kegembiraan ini sebagian karena dia diselamatkan, dan sebagian karena ayahnya. Ayahnya, seperti dia, sangat terkorosi oleh kekuatan ganas ini, dan mencoba segalanya tanpa hasil, dan sekarang dia akhirnya melihat seberkas cahaya. Yun Hao, mantra penyihir di tubuh pangeran berasal dari jiwa ilahi, dan sekarang itu hanya solusi sementara untuk krisis erosi tubuh fisik, tetapi jika Anda ingin menyembuhkannya sepenuhnya, Anda harus mulai dengan jiwa ilahi. Tetapi tidak pantas untuk terburu-buru sekarang, pangeran pertama-tama akan menyesuaikan keadaan tubuh fisik, dan kemudian tidak pernah menderita masa depan. Sihir, pangeran bergumam, lalu bangkit dan dengan sungguh-sungguh membungkuk kepada Yun Hao. Yun Hao, bisakah pangeran memberitahuku dari mana kutukan penyihir ini berasal? Putra, mahkota terdiam sejenak, dan kemudian berkata, saya mendengar Sinyu berkata, Yun Gongxi, Anda ingin memasuki tanah terlarang dari kumpulan jiwa keluarga kerajaan kami? Yun Hao mengangguk dan berkata, mantra penyihir terkait dengan kumpulan jiwa? Pangeran mendengus, setahun yang lalu, ada situasi abnormal di kolam jiwa, saya pergi berkunjung, dan hasilnya terkontaminasi dengan kekuatan aneh ini, dan sejak itu, kumpulan jiwa telah sepenuhnya disegel, bukan segel keluarga kerajaan kita, tetapi kekuatan dari kolam jiwa telah menyegel kumpulan jiwa. Mengenai fakta bahwa kaisar juga jatuh di bawah mantra, putra mahkota tidak mengatakannya. Dampak dari berita ini terlalu serius. Kecuali Yun Hao menyembuhkannya, dia akan mengatakannya, dan kemudian membiarkan Yun Hao membantu kaisar untuk menyembuhkannya juga. Pikiran Yun Hao berkedip, dan matanya berkedip. Kumpulan jiwa terlarang keluarga kerajaan pasti terkait erat dengan Chang Yao,
dan dia bahkan curiga bahwa wanita yang terkubur di kolam jiwa itu adalah salah satu dari 9 tubuh iblis neraka Chang Yao. Sekarang, kumpulan jiwa telah mengalami mutasi, dan bahkan kekuatan mantra penyihir telah muncul. Yun Hao lebih bersemangat dari sebelumnya untuk memasukinya untuk mencari tahu. Bab 282, Bukti Berlapis Besi, Kemarahan Gunung Qi. Ketika putra mahkota muncul di depan Qi San dan ayah mertua Wei, keduanya tercengang. Yun Hao berkata bahwa dalam waktu setengah jam, dia akan memastikan bahwa pangeran baik-baik saja. Sekarang, sebenarnya, lebih dari 1/4 jam telah berlalu. Keduanya memiliki niat untuk berjudi. Ini adalah pertaruhan besar, dan taruhannya adalah hidup dan mati putra mahkota. Jika perjudian kalah, mereka berdua pasti akan menanggung konsekuensi yang sangat mengerikan karena ini. Tapi mereka tidak memiliki opsi kedua. Tapi inilah hal baiknya. Taruhan itu dimenangkan, dan Yun Hao benar-benar menyelamatkan nyawa pangeran. Gonggong Wei buru-buru melangkah maju, membungkuk kepada pangeran, dan bertanya dengan prihatin, bagaimana perasaan yang mulia putra mahkota? Pangeran, berkat sarana magis Yun Gongxi, dia hanya perlu memulihkan diri sebentar dan menyesuaikan kondisinya sendiri, dan kemudian dia bisa membiarkan Yun Gongxi melakukan teknik pemberantasan lengkap. Begitu kata-kata ini keluar, Gonggong Wei hampir menangis kegirangan. Pangeran bisa disembuhkan. Itu berarti kaisar juga bisa memerintah. Gonggong Wei juga membungkuk dengan sungguh-sungguh kepada Yun Hao, dan kemudian berkata, "Yang mulia pangeran, budak tua itu baru saja bergerak di markas Bao Danlo, untuk menghindari masalah yang tidak perlu, jadi saya harus segera membawa yang mulia putra mahkota kembali ke istana." Pangeran mengangguk, lalu menatap Qi San, dan berkata, "Hari-hari ini, saya telah bekerja keras untuk Tuan Qi Lou." Qi San melengkungkan tangannya, Qi malu. Pangeran memandang Yun Hao lagi, "Tuan muda Yun, maka saya akan kembali ke istana dulu, dan saya akan melakukan yang terbaik untuk melakukan apa yang saya setujui dengan Anda." Dan, kemudian, ayah mertua Wei pergi dengan putra mahkota. Qi San menghadap Yun Hao dan berkata, "Tuan muda Yun, saya telah mendengar beberapa hal dari Gonggong Wei, dan saya telah meminta orang untuk mengumpulkan beberapa bukti. Jangan khawatir, Anda adalah dan master kehormatan Gedung Bao dan, tidak peduli siapa itu, Anda tidak ingin mengabaikan aturan Gedung Bao dan menekan Anda." Yun Hao berkata dengan sangat tenang, "Karena masalah pangeran telah diselesaikan, maka saya akan pergi." Qi San menatap punggung Yun Hao dengan ekspresi yang sangat rumit. Dia membantu pangeran untuk menyembuhkan penyakitnya, tetapi dia benar-benar tidak tahu bahwa insiden serius seperti itu telah terjadi di markas besar Bao Danlo hari ini. Ketika Gonggong Wei baru saja memberitahunya sedikit, Qi San segera mengirim seseorang untuk menyelidiki secara diam-diam. Dia tahu bahwa peristiwa hari ini telah benar-benar mendinginkan hati Yun Hao, jadi dalam menghadapi penindasan yang tidak adil oleh Yun Hao hari ini, dia tidak menempatkan identitasnya sebagai guru dan kehormatan dari awal hingga akhir. Potensi Yun Hao ada di depannya. Warisan menahan gu racun lembah api berasal darinya. Teknik pemurnian api terbaik, itu juga berasal darinya. Bahkan penyakit pangeran, yang membuat Qi San tidak berdaya dan keluarga kerajaan tidak berdaya, dapat dengan mudah diselesaikan oleh Yun Hao. Qi San diam-diam mengambil keputusan di dalam hatinya, tidak peduli berapa harganya, dia juga harus mendapatkan kembali kepercayaan Yun Hao pada Bao Danlo. Lantai dasar. Setelah Yun Hao turun, Lu Yi, Mu Baifeng, Linger, dan mereka bertiga segera melangkah maju. Linger, yang mengetahui kebenarannya, bertanya dengan gugup, "Saudara Yun, apakah ini berjalan dengan baik?" Yun Hao mengangguk. Linger menghela nafas lega, dan batu besar yang tergantung di hatinya bisa dianggap sebagai pendaratan. Memperlakukan putra mahkota adalah pedang bermata dua, dan jika kacau, konsekuensinya akan sangat serius. "Ayo pergi," kata Yun Hao. Lu Yi, Nyonya Tua Sun membawa orang dan
memblokir pintu, meminta pemilik Qi Mansion untuk membantunya mendapatkan keadilan. Tidak apa-apa, Yun Hao berjalan menuju pintu dengan sangat tenang. Ketika Yun Hao dan yang lainnya berjalan keluar dari loteng, sekelompok orang di luar langsung tercengang. Yun Hao belum pergi, tinggal di loteng. Wajah tua Nyonya Tua Sun, yang telah dipukuli ke samping, tiba-tiba muncul dengan ekspresi mengerikan, dan berteriak, Yun Hao, tubuh tua tidak akan pernah mati bersamamu, jangan berpikir bahwa jika ada orang kuat untuk melindungimu, kamu akan aman. Berisik dan berisik, sistem yang luar biasa. Teriakan kemarahan mengikuti. Sosok Qi San melintas dan muncul di lapangan. Begitu Qi San muncul, Nyonya Tua Sun benar-benar melolong dan menangis secara langsung. Dia menunjuk ke wajahnya yang dipukuli, dan berkata, Tuan Qi, tubuh tua itu bisa dianggap menunggu Anda keluar. Tubuh tua itu adalah kepala alkemis markas, dan dia telah mengabdikan kerja keras dan energinya untuk Gedung Baodan. Tapi hari ini, seseorang benar-benar datang ke Gedung Baodan untuk mempermalukan tubuh tua itu. Ada juga Yun Hao dari Rumah Sakit Umum King Feng, yang menyakiti dan mempermalukan putra dan cucu lelaki tua itu. Wajah keluarga Sun, kita hilang, tidak masalah, tetapi mereka tidak mengambil Baodan Lo di mata mereka mempermalukan Baodan Lo. Kepala, alkemis dari markas besar yang bermartabat, keberadaan teratas dari alam alkimia dinasti King Feng, menangis seperti tikus saat ini, dan hampir tidak berguling di tanah. Ekspresi Qi San acuh tak acuh dan tanpa ekspresi. Nyonya Tua Sun terus berteriak dengan suara serak, karena pembangkit tenaga listrik yang tidak dikenal mengirim Yun Hao ke Tuan Tanah, saya pikir Tuan Tanah harus tahu identitasnya. Tolong minta juga pemilik untuk tidak menutupinya dan mencari tahu. Tolong juga minta Tuan Tanah untuk menghukum berat Yun Hao, Lu Yi, Mu Baifeng, dan Linger, 4 penjahat yang berani, dan memberikan keadilan kepada lelaki tua itu, dan juga menjaga keagungan Gedung Baodan. Qi San memandang Yun Hao, tapi dia tidak bisa melihat sikap apapun dari wajah Yun Hao. Qi San menarik napas dalam-dalam, menoleh untuk melihat Nyonya Tua Sun, dan berkata dengan nada dingin, Nyonya Tua Sun tidak akan tahu bahwa Yun Hao adalah dan master kehormatan Gedung Baodan. Nyonya Sun Tua, bahkan jika dia adalah master dan kehormatan, dia tidak memenuhi syarat untuk melakukan apapun di Gedung Baodan, apalagi menginjak-injak wajah keluarga Sun kita, pemilik Gedung Qi. Tubuh tua akan memperjelas kata-katanya, Yun Hao tidak akan mati, dan tubuh tua tidak akan pernah berhenti. Sun Rui, kamu sudah cukup. Tiba-tiba, Qi San berteriak keras, dan langsung memanggil nama Nyonya Tua Sun, matanya menunjukkan cahaya dingin, dan berkata, apa kebenarannya? Apakah kamu benar-benar tidak mengetahuinya? Keluar dari sini dengan orang-orang yang terjebak di sini sekaligus. Nyonya Tua Sun dan orang-orang yang dibawanya semuanya ketakutan oleh Qi San, yang tiba-tiba mengamuk. Qi Shan, yang mereka miliki dalam kesan mereka lembut dan elegan, dan mereka selalu menghormati Nyonya Sun. Nyonya Tua Sun kembali sadar dan berteriak, Tuan Qi, apa maksudmu dengan ini? Orang tua itu telah membayar begitu banyak untuk Gedung Baodan. Sekarang tubuh tua itu telah menderita penghinaan besar, pemilik Qi Mansion masih harus menegur tubuh tua seperti ini. Jika pemilik Qi Mansion khawatir bahwa membunuh Yun Hao akan menyebabkan balas dendam Rumah Sakit Umum King Feng, maka pemilik Qi Mansion juga harus menyingkir, dan lelaki tua itu secara pribadi membunuh Yun Hao, anak kelinci kecil. Sun Rui, ada batasan toleransi saya untuk Anda, karena Anda harus bermain trik. Oke, saya akan memberi Anda jawaban yang jelas. Ayo, bawakan saya semua orang yang terlibat dalam masalah ini. Tiba-tiba, sekelompok penjaga dari Gedung Baodan mengawal beberapa orang ke lapangan, termasuk Sun Yue, yang sekarat, dan Sun Mingchong, yang seperti arang. Nyonya Tua Sun tiba-tiba panik. Tetapi sebelum dia bisa berbicara lagi, Qi San berteriak dengan marah lagi, kebenaran akan segera terungkap, jika ada yang berani menghalanginya,
bunuh. Zhang, kamu mengaku dulu, jika kamu berani berbicara omong kosong, matilah. Salah satu kepala penjaga gedung Baodan mendorong seorang pria parubaya keluar. Pria parubaya, saya berkata, saya mengangkut buah kecubung ke markas, dan hendak mengirimkannya ke Luyi untuk menyembuhkan lukanya, ketika Archdiakon Sun tiba-tiba muncul dan mengambil buah kecubung dari saya. Giliranmu, katakan. Kemudian, orang lain diganti. Diakon Agung Sun mengundang kami untuk minum. Dia berkata bahwa dia ingin menggunakan buah awan susu sebagai syarat, mengancam Nona Linger untuk menikahi Sun Yue, dan meminta Nona Linger untuk mengambil 2 warisan ke keluarga Sun, dan kemudian mari kita berkontribusi untuk mempromosikan Sun Yue sebagai kandidat kepala gedung untuk mengolah. Kemudian, orang lain didorong keluar, dan itu adalah lelaki tua yang memiliki 2 telapak tangan yang dipotong oleh Yun Hao. Orang tua, Tuan Muda Sun Yue pergi untuk mengancam Nona Linger. Saya juga ingin membiarkan saya menangkap Nona Linger ke kamarnya di tempat. Kemudian Yun Hao bergerak dan mematahkan kedua telapak tanganku. Kemudian ada serangkaian peristiwa lanjutan. Kebenaran terungkap, dan perilaku tercela keluarga Sun terungkap. Di siang bolong di tengah kerumunan, ada kegemparan. Mata Nyonya Tua Sun berkaca-kaca. Dia tidak pernah menyangka bahwa Kisan telah bergerak secara diam-diam, dan sementara dia membuat masalah di sini dan memberikan tekanan, Kisan sudah memiliki bukti yang membuat keluarga Sun mereka tidak dapat berbalik. Kisan, Sun Rui, apalagi yang harus kamu katakan? Nyonya Tua Sun, Tuan Qilou, semua orang tahu kontribusi keluarga Sun untuk gedung Baodan. Taruh kotoran ibumu, Kisan langsung memarahi, dan berkata, keluarga Sun ada di gedung Baodan, dan mereka harus membayar, tetapi apa yang didapat keluarga Sun Anda dari gedung Baodan, apakah itu kurang? Kamu mengandalkan identitasmu sebagai kepala alkemis untuk membentuk geng dan menekan alkemis lainnya. Putra, Anda mengandalkan statusnya sebagai diaken agung, menggunakan kekuatannya untuk keuntungan pribadi, dan mendambakan sumber daya ramuan di gedung Baodan. Cucu, Anda bertindak sembrono dan menghina orang lain. Semua bukti yang memberatkan ini dicatat dalam buku catatan ini. Kisan menjabat tangannya, dan sebuah buku besar terlempar ke tanah dari cincin penyimpanannya. Kisan menoleh, menatap Yun Hao, dan berkata, apa yang akan dilakukan Yun Gongxi dengan mereka? Kerumunan ketakutan lagi. Kisan benar-benar menanyakan pendapat Yun Hao. Beberapa orang dengan pikiran yang hidup telah mengasosiasikan sesuatu yang lebih dalam. Jika kejadian hari ini adalah sekering, maka bukti lain tentang keluarga Sun di tangan pemilik bangunan jelas sudah ada. Namun pemilik gedung belum mengeluarkannya. Itu pasti karena keluarga Sun mengakar kuat di gedung Baodan, dan begitu keluarga Sun dipindahkan, itu akan berdampak sangat serius pada gedung Baodan. Tetapi pemilik bangunan mengeluarkan bukti kejahatan hari ini. Ini berarti, di hati pemilik gedung, mendapatkan kembali kepercayaan Yun Hao pada Baodan Lo lebih penting daripada kerugian yang dibawa ke Baodan Lo dengan memindahkan keluarga Sun. Bahkan jika keluarga Sun dipindahkan, itu akan mengguncang setengah dari fondasi gedung Baodan, dan Kisan, pemilik bangunan utama, masih memilih Yun Hao. Orang yang memikirkan lapisan ini ketakutan. Yun Hao, berapa nilainya, dan sepadan dengan kepala gedung, Kisan, untuk membuat pergelangan tangan yang patah seperti itu hari ini. Ini masalah gedung Baodan, saya hanya seorang guru dan kehormatan, dan saya tidak punya hak untuk ikut campur. Menghadapi pertanyaan Kisan, Yun Hao menanggapi dengan tenang. Sikap Kisan, dia melihatnya di matanya. Jika dia bisa, dia ingin Kisan membunuh orang-orang ini. Tapi ini jelas tidak realistis. Jaringan hubungan keluarga Sun di gedung Baodan saling terkait, dan keluarga Sun juga memiliki banyak energi di seluruh dinasti King Feng. Bagi Kisan, ini bukan untuk mengatakan bahwa Anda dapat membunuhnya. Ketika Kisan akhirnya mendengar Yun Hao mengucapkan kata-kata, dan si kehormatan,
Di mulutnya, dia tiba-tiba merasa bahwa semua yang telah dia lakukan hari ini sepadan. Bab 283, Hitung, Serang, Teleportasi. Kisan menggunakan keluarga Sun dengan imbalan kepercayaan Yun Hao di gedung Baodan. Suasana hatinya jauh lebih baik. Dia melihat sekeliling ke semua orang yang hadir dan berteriak, mulai sekarang, hapuskan posisi Sun Rui sebagai kepala alkemis, hapus posisi Sun Mingchong sebagai diaken agung, dan hapuskan posisi semua orang di keluarga Sun di gedung Baodan. Perbuatan jahat yang dilakukan oleh keluarga Sun selama bertahun-tahun dengan menggunakan pengaruh Baodan Law dan sumber daya yang telah mereka gelapkan akan diselidiki secara menyeluruh dan tidak akan ditoleransi. Jika orang yang terlibat dalam kejahatan yang dilakukan oleh keluarga Sun mengaku dan mengaku sendiri, dia dapat ditangani dengan lunak. Jika dia tidak bekerja sama dengan penyelidikan, dia masih ingin bersembunyi dari dunia. Setelah diverifikasi, dia akan menanggung konsekuensinya. Suara Kisan keras dan kuat, dan saat ini, tidak ada yang berani keluar dan mengucapkan sepatah kata pun untuk keluarga Sun. Ayo, bawa semua orang yang terkait dengan peristiwa hari ini ke aula penyiksaan untuk diinterogasi, dan semuanya akan ditangani sesuai dengan aturan gedung Baodan. Tiba-tiba, sekelompok penjaga dari menara Baodan bergegas. Siapa yang berani memindahkan tubuh tua itu? Nyonya. Tua Sun tampak mengerikan dan berteriak. Simpan sepotong kesopanan terakhir untuk dirimu sendiri. Kisan berkata dengan dingin. Tatapan kesal Nyonya. Tua Sun menyapu Kisan, dan kemudian menatap Yun Hao, seperti ular berbisa yang dingin. Yun Hao, tunggu aku. Menjatuhkan kata-kata ini, Nyonya Tua Sun berbalik dengan marah, dan sekelompok penjaga dari gedung Baodan mengelilinginya dan membawanya ke aula penyiksaan gedung Baodan, dan lembab, dalam kegelapan yang tidak melihat cahaya hari. Tiba-tiba, sesosok yang dipersenjatai dengan obor, masuk. Di bawah cahaya api, wajah pangeran kedua tampak suram dan menakutkan. Dia sampai di ujung kegelapan ini, dan di depannya, Ki Iblis hitam seperti jurang berjatuhan, dan di Ki Iblis hitam, dua mata merah tiba-tiba muncul. Kamu membunuh Yun Hao? Dalam aura iblis, suara dingin keluar. Pangeran kedua menggelengkan kepalanya dan berkata, belum, tapi jaringnya sudah ditata, dan Yun Hao pasti akan mati hari ini. Kamu tidak membunuh Yun Hao, mengapa kamu datang? Pangeran kedua tersenyum tipis dan berkata, kondisi ayahku dan pangeran sampah semakin serius, dan ibuku secara tidak sengaja mengetahui bahwa ayahku telah membuat dekrit untuk membiarkan pangeran ketiga mewarisi tahta. Tidak mengherankan, pangeran ketiga akan mati dalam pembunuhan sekte iblis api darah hari ini. Tapi saya tidak ingin menunggu lebih lama lagi, jadi saya di sini untuk bertanya kapan kekuatan Raja Iblis akan pulih? Raja Iblis mendengus dingin, paling lama sebulan. Pangeran kedua tersenyum dan berkata, oke, mari kita lakukan dalam sebulan. Ketika saya naik tahta, tidak akan menjadi masalah berapa banyak jiwa daging dan darah yang diinginkan Raja Iblis. Kota Kekaisaran, kota luar, di ruang rahasia sebuah rumah mewah. Seorang pria parubaya dengan aura berdarah tebal di sekujur tubuhnya berdiri dengan tangan di tangannya. Di depannya, berdiri adalah Ye Qi, antek di depan pangeran kedua. Ye Qi, wakil kepala aula pembantaian darah, yang mulia memiliki perintah, biarkan Anda aula iblis darah melakukannya dan menyingkirkan Yun Hao sesegera mungkin. Bluetooth, wakil kepala aula dari aula iblis darah, mendengus dingin dan berkata, Yun Hao tidak mudah dibunuh. Aula iblis darah kami baru saja dihancurkan oleh Han Qiansan banyak benteng. Apakah Anda masih ingin kami membiarkan aula iblis darah bergegas ke depan? Apakah Anda benar-benar memperlakukan orang-orang kami dari aula iblis darah sebagai umpan meriam? Ye Qi berkata, Yun Hao meninggalkan halaman umum King Feng hari ini dan pergi ke gedung Baodan, dan ketika dia keluar dari gedung Baodan, inilah saatnya untuk bergerak. Dan Anda tidak perlu melakukannya di kota Kekaisaran.
Yang Mulia memiliki pengaturan sendiri, Anda dapat pergi ke hutan Maple Merah di luar kota kekaisaran dan menunggu. Selain itu, Yang Mulia secara alami tahu bahwa Aula Iblis Darah Anda telah menderita banyak kerugian baru-baru ini, dan ini adalah hadiah kecil dari Yang Mulia sebelumnya. Saat dia berbicara, Ye Qi mengeluarkan sebuah kotak. Ketika kotak itu dibuka, kekuatan Qi dan darah yang sangat besar menyapu, memenuhi seluruh ruang rahasia. Ini adalah pil darah yang disempurnakan oleh sihir Sekte Iblis Api Darah, dan pil darah ini dimurnikan dari darah esensi 10.000 orang. Aula Iblis Darah berasal dari Aula Darah Kerajaan Kuno Sia Besar, dan Sekte Iblis Api Darah juga berasal dari Kerajaan Kuno Sia Besar. Anda dulunya adalah sebuah keluarga, dan latihan Anda memiliki terlalu banyak kesamaan. Pil 10.000 darah ini juga harus sangat berguna bagi wakil kepala Aula Pembantaian Darah, kata Ye Qi sambil tersenyum. Bluetooth menatap pil darah 10.000 kuat ini, matanya berapi-api. Ye Qi melanjutkan, ini hanya deposit. Setelah masalah selesai, ada 10.000 pil darah. Anda tidak perlu ragu apakah Yang Mulia akan memberikannya. Jangan lupa, Yang Mulia telah ke medan perang perbatasan. Hal-hal ini, untuk Yang Mulia, terlalu sederhana. Ekspresi serakah muncul di wajah Bluetooth, dan dia berkata, "Oke, kalau begitu aku akan membawa seseorang ke hutan Maple Merah di luar kota kekaisaran dan menunggu. Jika Yun Hao muncul di sana, aku akan membunuhnya. Jika dia tidak muncul di sana, itu bukan urusanku." Ye Qi mengangguk dan tersenyum, "Jangan khawatir, sarana dan energi Yang Mulia berada di luar imajinasi Anda. Kakak Yun, terima kasih kali ini, jika tidak, kami." Linger hanya merasa bahwa apa yang terjadi hari ini seperti mimpi, dan suaranya tersedak. Yun Hao mengusap rambutnya sambil tersenyum dan berkata, "Semuanya sudah berakhir. Jika seseorang masih menggertakmu di masa depan, katakan saja padaku." Linger mengangguk berat, dan kemudian berkata, "Saya juga akan melipat gandakan upaya saya agar orang lain tidak berani menggertak saya lagi. Saya tidak akan mempermalukan saudara Yun. Tuan Lulou, Tuan Mudan, saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi saya akan kembali ke halaman umum King Feng dulu. Kami akan mengirimmu." Pada saat ini, tiba-tiba seorang pemuda dari gedung Baodan datang dengan tergesa-gesa. "Yun Gongxi, di Qilian Xiong, kakekku masih berurusan dengan urusan Sun Rui dan yang lainnya, dan secara khusus memintaku untuk memberikan benda ini kepadamu, mengatakan bahwa itu untuk masalah hari ini, dan aku akan memberi kompensasi kepada Yun Gongxi atas nama Bao Danlo." Orang yang datang adalah cucu Qisan. Qisan adalah orang yang cerdas dan tahu kebenaran bahwa terlalu banyak itu terlalu banyak. Jadi dia tidak datang sendiri untuk lebih dekat dengan Yun Hao, tetapi dia meminta cucunya untuk bertemu Yun Hao dan berkenalan. Yun Hao tidak menolak, dan mengambil sebuah kotak yang terbuat dari logam khusus yang diserahkan oleh Qilian Xiong. "Buka dan lihat." Tiba-tiba, aroma menyegarkan menyebar. Menciumnya membuat Qi dan darah orang menjadi jauh lebih aktif. "Ginseng darah." Lu Yi melihat ginseng merah darah di dalam kotak dan berseru, "Ini adalah obat hebat yang memelihara Qi dan darah, sangat langka, dan ginseng darah di dalam kotak setebal lengan pria dewasa, dan tahunnya setidaknya lebih dari 1000 tahun. Yun Hao memasukkan ginseng roh darah ke dalam cincin penyimpanan dan berkata, "Tolong minta juga Gongxi Qi untuk berterima kasih kepada Tuan Qi untukku." Lebih dari 1000 tahun ginseng roh darah juga sangat berguna bagi Yun Hao, memelihara Qi dan darah, mempromosikan kecepatan pemurnian daging dan bumi, dan menghemat kerja keras selama berbulan-bulan. Selanjutnya, di bawah pengantaran beberapa orang, Yun Hao meninggalkan gedung Baodan. Han Qiansan masih diam-diam mengikuti. Dia tidak mengambil inisiatif untuk muncul, dan Yun Hao tidak repot-repot memanggilnya. "Tidak apa-apa, coba saja, apakah seseorang akan bergerak hari ini?" Jika ada, dengan Han Qiansan di sini, orang-orang kuat yang berada di alam waktu luang tidak akan bisa membawanya dan menusuknya seperti naga.
Yun Hao berjalan di jalan-jalan kota kekaisaran, dan kekuatan spiritualnya menyapu tanpa suara, menutupi radius ribuan kilometer. Jika seseorang ingin membunuh seseorang, dia juga bisa bereaksi pertama kali dan siap menghadapinya. Meskipun Han Qiansan diam-diam melindungi, dia tidak bisa ceroboh. Selain menjaga dari serangan diam-diam dan pembunuhan, kekuatan spiritualnya juga mengamati arai mengejutkan 9 naga. Basis pembentukan pola spiritual dari susunan besar ini ada di seluruh istana kekaisaran, kota dalam, dan kota luar kota kekaisaran. Ketika dia pertama kali memasuki kota kekaisaran, Yun Hao memperhatikan bahwa tidak hanya ada satu basis formasi inti di arai besar penghancur surga 9 naga ini, tetapi setidaknya satu basis formasi inti disembunyikan. Jika dia bisa menemukannya, Yun Hao akan dapat mengubah arai mengejutkan 9 naga menjadi miliknya, sehingga di kota kekaisaran, bahkan jika dia menghadapi alam Guiyi, dia tidak akan mengalami kesulitan. Ayo satu, bunuh satu. Datanglah kelompok, lalu bunuh kelompok. Sesaat kemudian, Yun Hao berjalan melalui jalan yang ramai. Perubahan mendadak. Di sekelilingnya, pola roh yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul. Pola roh ini, langsung tiba-tiba itu berubah menjadi pusaran air besar. Pusaran air berputar-putar, memeras seluruh jalan bangunan dan orang-orang menjadi berkeping-keping. Tidak baik, susunan teleportasi. Ayo pergi. Han Qiansan berteriak, dia tidak lagi bersembunyi, dan menembak dengan tombak di tangannya, menabrak pusaran air besar. Ledakan, kekuatan formasi meraung, langsung menghancurkan serangan Han Qiansan, dan bahkan mengguncang tubuh Han Qiansan dari udara. Di pusaran air, kekuatan menelan yang menakutkan jatuh ke tubuh Yun Hao, ingin melibatkannya di dalamnya, dan nafas yang menembus ruang menyebar. Ekspresi Yun Hao serius. Lawannya pintar, mengetahui bahwa akan sulit untuk berhasil menyerang di kota kekaisaran, jadi dia benar-benar menggunakan formasi teleportasi. Pada saat ini, susunan teleportasi terbentuk, dan Yun Hao tidak punya waktu untuk menerobos formasi. Kekuatan spiritualnya langsung berkumpul di sekelilingnya, berkembang menjadi pola spiritual yang padat, dan area ini menyala dengan cahaya formasi. Dia secara paksa meminjam sebagian dari kekuatan arai mengejutkan 9 naga untuk mengganggu posisi spasial susunan teleportasi ini. Saat berikutnya, kekuatan susunan teleportasi yang menembus ruang benar-benar jatuh pada Yun Hao, dan sosok Yun Hao menghilang langsung dari tempat. Bab 284, Kota Kekaisaran Senasional, Langit dan Bumi. Han Qiansan berdiri di jalan yang telah berubah menjadi reruntuhan. Wajahnya sangat jelek, dan buku-buku jarinya yang memegang tombak berubah menjadi putih karena terlalu banyak kekuatan, dan tendon hijau menonjol. Dia diam-diam menemaninya sepanjang jalan, untuk berjaga-jaga jika seseorang menyerang dan membunuh Yun Hao. Tapi dia tidak menyangka bahwa pihak lain akan mengatur formasi teleportasi seperti itu di kota kekaisaran, dan hanya memindahkan Yun Hao keluar kota di depannya. Saat berikutnya, sosok Han Qiansan bangkit dari tanah dan langsung menuju istana. Di luar kota kekaisaran, di dalam hutan maple merah, wakil kepala aula dari Aula Iblis Darah, Pembantaian Darah, dengan sekelompok pembunuh top dari Aula Iblis Darah, sedang menunggu di lembah. Tiba-tiba, di lembah, lapisan cahaya berkedip-kedip dan terisi. Di mata Pembantaian Darah, cahaya dingin tiba-tiba naik, dan dengan mendengus, dia mengeluarkan rantai pedang lebar berpunggung tebal yang berlebihan. Melihat ini, pembunuh top lainnya juga siap melakukannya. Tanpa diduga, cahaya formasi yang menembus lembah tiba-tiba berkedip dan menghilang sama sekali. Deputi Auditor, ini, apa yang terjadi? Sekelompok pembunuh top, penuh dengan tanda tanya. Bluetooth sedikit mengernyit, dan berkata, terus tinggal di sini, aku akan menemukan cara untuk menghubungi Master Emas di belakang layar. Dengan itu, di tangan penyembelih darah, kertas rune dengan sejumlah besar pola spiritual muncul.
Arai teleportasi telah diaktifkan, tetapi Yun Hao tidak muncul di lokasi yang dituju. Pembantaian darah berkata pada kertas rune, dan kemudian vitalitas didesak, dan kertas rune terbakar menjadi abu. Sesaat kemudian, di depan pembantaian darah, cahaya terdistorsi, memadatkan satu kata demi satu. Yun Hao menggunakan pola roh untuk sedikit mengganggu susunan teleportasi. Dia berada dalam radius 20 mil darimu, dan jalan kembali ke kota kekaisaran hutan Maple Merah telah sepenuhnya diblokir oleh kami. Temukan dia, bunuh dia, dan gandakan hadiah yang dijanjikan kepadamu. Melihat informasi ini, Bloodslater menjulurkan lidahnya dan menjilat bibirnya dengan ledakan kegembiraan. Kesepakatan awalnya adalah membunuh Yun Hao dan 100.000 pil darah. 2 kali lipat, itu 20. Dia telah menggunakan pil darah 10.000 orang, dan merasakan manfaat besar yang dibawa oleh pil darah. Dalam menghadapi godaan 200.000 pil darah, Blood2 tidak ragu-ragu, dan berteriak, temukan, bahkan jika kamu menggali 3 kaki ke tanah, kamu harus mencari tahu Yun Hao untukku. Petik 2 titik. Di luar istana kerajaan, begitu Han Qiansan tiba, dia menemukan bahwa Qin Xiao, Dekan Akademi Umum King Feng, baru saja keluar dari istana. Din Qin, sesuatu terjadi. Tubuh Han Qiansan meledak dan datang ke sisi Qin Xiao. Ekspresi Qin Xiao membeku, dan dia berkata, apakah ada yang salah dengan Yun Hao? Han Qiansan mengangguk dan berkata, Yun Hao pergi ke Menara Baodan dan keluar dari Menara Baodan, tetapi dibawa pergi oleh susunan teleportasi di jalan. Wajah Qin Xiao langsung menjadi pucat, dan dia segera berkata, saya akan kembali ke istana untuk melihat Yang Mulia. Anda segera kembali ke halaman King Feng, bawa semua orang yang dapat dipercaya, keluar dari kota kekaisaran, dan pastikan untuk menemukan keberadaan Yun Hao. Iya, sosok Han Qiansan menghilang dalam sekejap. Qin Xiao tampak tergesa-gesa dan kembali ke istana. Di halaman tempat kaisar biasanya tinggal, putra mahkota dan ayah mertua Wei berdiri di depan kaisar bersama. Wajah kaisar menunjukkan ekspresi kegembiraan yang tebal, dan napasnya menjadi jauh lebih pendek, dan dia berkata, Yun Hao, bisakah dia benar-benar menghilangkan kekuatan aneh ini? Sebagai raja suatu negara, angin dan ombak apa yang belum Anda lihat? Tetapi pada saat ini, kaisar kehilangan kesabaran. Beberapa waktu lalu, dia juga membuat dekrit bahwa jika dia dan putra mahkota sama-sama mati dalam kekuatan aneh itu, biarkan ketiga pangeran mewarisi tahta. Tapi sekarang, itu hanya liku-liku, dan pohon willow cerah. Berita ini berarti dia tidak akan mati. Pangeran mengangguk berat dan berkata, Yun Hao berkata, ketika saya merawat tubuh saya akan melakukan penyembuhan menyeluruh. Jika Yun Hao benar-benar melakukannya, maka dia bisa membiarkannya disembuhkan untuk ayahnya. Kaisar mengangguk, tertawa, dan berkata, bagus, bagus, bagus. Tapi saat ini, dengan keras, Qin Xiao langsung mengabaikan halangan pengawal praetorian, menjungkir balikkan sekelompok orang, dan bergegas masuk. Sosok ayah mertua Wei melintas, menghalangi di depan kaisar dan putra mahkota, dan kekuatan menakutkan meledak, berteriak, Qin Xiao, kamu sangat berani. Ayah mertua Wei, Din Qin jelas sedang terburu-buru, kamu menyingkir. Kata kaisar. Gonggong Wei menghindar ke samping, tetapi wajahnya masih penuh kewaspadaan. Din Qin, apa yang terjadi? Apa yang membuat Anda begitu cemas? Kaisar bertanya. Qin Xiao melengkungkan tangannya, dan suaranya keras, Yun Hao, seorang murid Akademi Umum King Feng, diserang oleh formasi teleportasi di kota kekaisaran, dan keberadaannya saat ini tidak diketahui. Tolong juga meminta Yang Mulia untuk mengirim pasukan besar keluar dari kota kekaisaran dan secara ketat menyelidiki radius 100 mil. Begitu kata-kata ini keluar, kaisar, putra mahkota, dan ayah mertua Wei, semuanya sepertinya telah terkena petir besar yang jatuh dari langit.
Beberapa saat yang lalu, mereka masih senang dan bersemangat karena Yun Hao mampu membasmi kekuatan aneh di tubuh mereka, dan dalam sekejap mata, kabar buruk seperti itu datang. Kaisar tampak marah. Gonggong Wei, kamu secara pribadi memimpin 1.000 pengawal praetorian dan 5.000 pasukan pertahanan kota keluar dari kota, tidak peduli apa, kamu harus menemukan Yun Hao. Gonggong Wei tahu pentingnya Yun Hao, ini adalah satu-satunya harapan untuk menyelamatkan dinasti Qing Feng, dia tidak berani menunda sedikit pun, dan segera mengambil perintah. Kaisar memandang putra mahkota lagi dan berkata, Pangeran, kamu segera pergi ke 6 gerbang, biarkan semua orang di 6 gerbang meletakkan urusan mereka dan mencari Yun Hao dengan sekuat tenaga. Ya, ayah, Pangeran tampak terburu-buru dan pergi secepat mungkin. Ekspresi Qin Xiao sedikit linglung. Dia tahu bahwa Kaisar akan berjanji untuk membantu menemukan seseorang, tetapi yang tidak dia duga adalah begitu dia mengatakan ini, Kaisar akan menggunakan skala kekuatan seperti itu dengan sangat tegas. Qin Xiao, yang mulia, arai penghancur surga 9 naga mencakup setiap sudut kota kekaisaran, Anda dapat meminta Grandmaster Chu untuk bergerak, dan secara kasar menentukan lokasi teleportasi sesuai dengan jejak yang ditinggalkan oleh susunan teleportasi. Kaisar mengangguk dan berteriak, pergi dan undang Grandmaster Chu. Tidak perlu mencarinya. Pada saat ini, seorang lelaki tua dengan rambut putih dan janggut putih, seperti angin dan tulang peri, berjalan ke halaman. Yuan Guoxi, kamu datang tepat waktu. Ketika Kaisar melihat orang ini, hati sanubari yang tegang tiba-tiba banyak mengendur. Orang ini adalah penguasa Akademi Guru Surgawi, paman dan kakek ketujuh Dongfang Xiu, Yuan Chunxing. Yuan Chunxing memberi hormat kepada Kaisar, dan kemudian membungkuk kepada Qin Xiao, dan kemudian berkata, masalah Yun Hao, saya sudah tahu, ketika saya memasuki istana, saya pergi ke Grandmaster Chu, Grandmaster Chu sedang mundur, dan tidak ada yang dapat menghubunginya. Qin Xiao, guru nasional mahir dalam seni kehidupan, saya tidak tahu apakah saya dapat menyimpulkan perkiraan lokasi Yun Hao. Yuan Chunxing menggelengkan kepalanya dan berkata, ada segalanya tentang Yun Hao, dan lelaki tua itu tidak dapat menyimpulkan satu bintang pun. Kaisar dan Qin Xiao terkejut. Mereka tahu bahwa Yuan Chunxing sangat kuat, tetapi ketika menyangkut urusan Yun Hao, Yuan Chunxing tidak dapat menyimpulkan informasi apapun. Saat itulah itu terjadi. Di luar halaman, tiba-tiba terdengar teriakan panik. Yang mulia, ada yang salah, ada yang salah. Sisa-sisa sekte iblis api darah berada dalam kekacauan di kota kekaisaran, dan banyak anak kerajaan diserang, termasuk Pangeran ketiga meninggal secara tragis. Ketika Kaisar mendengar kabar buruk itu, tubuhnya tiba-tiba terhuyung-huyung, dan kemudian aura yang kuat meledak dari tubuhnya, dan di bawah nafas ini, bahkan Qin Xiao, yang merupakan pembudidaya tingkat tinggi di alam bersatu, memiliki rasa lemah di hatinya yang tak terkendali. Baru kemudian dia tahu bahwa ternyata itu, kultivasi Kaisar sangat menakutkan, yang mulia, jaga tubuh naga, dan saya secara pribadi akan menangani kekacauan yang disebabkan oleh sisa-sisa sekte iblis api darah. Kata Yuan Chunxing. Kaisar mengertakkan gigi dan meraung, Yuan Guoxi, selidiki secara menyeluruh sampai akhir, kita harus mencari tahu semua sisa-sisa sekte iblis, dan tidak meninggalkan siapapun. Wei Chen akan melakukan yang terbaik. Yuan Chunxing mengucapkan selamat tinggal dan segera mundur. Kaisar menarik napas dalam-dalam dan berkata, Kepala Din Qin, Anda membawa 50 penjaga naga untuk menemukan Yun Hao. Pengawal, praetorian, elit dari elit, terutama bertanggung jawab atas keamanan istana. Pengawal, naga, lebih kuat dari pengawal praetorian, karena pengawal naga selalu bertanggung jawab untuk melindungi keselamatan Kaisar sendirian. Jumlah total penjaga naga lebih dari 100 orang, dan yang terburuk semuanya ada di alam Jindan. Qin Xiao terkejut lagi di dalam hatinya, banyak pangeran dan putri dibunuh.
Bahkan ketiga pangeran meninggal, dan Kaisar tidak mengirim penjaga naga, tetapi untuk menemukan Yun Hao. Kaisar langsung memobilisasi hampir setengah dari pengawal naga, tidak jauh dari hutan Maple Merah, di tengah gunung tandus. Sosok Yun Hao melintas, dan dia berdiri di atas sepotong batu biru. Kali ini, penggunaan susunan teleportasi lawan di jalan-jalan kota kekaisaran memang di luar dugaannya. Tapi untungnya, pada saat kritis, dia secara paksa menggunakan sebagian dari kekuatan arai kejutan 9 naga untuk mengubah posisi teleportasi, sehingga dia tidak langsung jatuh ke area penyergapan yang telah diatur musuh. Dia hanya berencana untuk kembali ke kota kekaisaran terlebih dahulu, tetapi setelah berbalik, dia menemukan bahwa arah kembali ke kota kekaisaran telah ditata. Kalau begitu aku akan menemanimu sampai akhir. Yun Hao mendengus dingin, dan sejumlah besar bahan untuk mengatur formasi terbang keluar dari cincin penyimpanannya. Segera setelah itu, kekuatan spiritual di lautan kesadaran melonjak. Dengan kuat, tangannya dengan cepat disegel, gumpalan pola roh mengembun di udara, dan kemudian jatuh ke dalam bahan susunan. Bab 285, Penjambretan Jiwa Putus Asa, saatnya berburu. Pola spiritual yang digariskan oleh kekuatan spiritual emas Yun Hao juga membawa cahaya keemasan yang kaya. Dia sangat cepat, satu demi satu, fondasi formasi terbentuk, dan kemudian jatuh di semua sudut gunung tandus ini. Arai ini adalah arai pembunuhan kelas menengah dari Xuan Reng, yang disebut Desperate Soul Snatching Arai. Dengan kekuatan-kekuatan spiritualnya saat ini, bahkan jika dia mengatur formasi bermutu tinggi, tidak akan ada masalah. Namun, formasi bermutu tinggi peringkat Xuan memiliki persyaratan tinggi untuk bahan formasi, dan sumber daya yang disiapkan di cincin penyimpanannya tidak dapat mendukung susunan besar bermutu tinggi tingkat Xuan. Tapi kelas menengah dari peringkat Xuan sudah cukup. Alam Jindan, datanglah satu untuk mati, satu untuk mati, satu untuk mati. Selain itu, dengan pencapaian formasinya, formasi kelas menengah peringkat Xuan yang diatur secara alami adalah yang teratas di level ini, dan dikombinasikan dengan kekuatan seni bela dirinya sendiri, dia juga dapat bertarung dengan orang-orang di alam Guiyi. Kurang dari 1/4 jam. Arai perebutan jiwa putus asnach tingkat menengah telah diatur. Yun Hao menyatukan tangannya. Semua cahaya keemasan pola roh menghilang, dan basis formasi menyatu dengan sempurna ke dalam lingkungan gunung tandus, dan bahkan tidak ada yang bisa mendeteksi kelainan apapun. Setelah mengatur formasi, Yun Hao segera terbang. Ini adalah medan pertempuran terakhir. Anda harus menarik kelompok terkuat dari pihak lain. Sial, apakah Yun Hao seekor tikus? Sangat bagus dalam bersembunyi. Mungkinkah dia sudah meninggalkan daerah itu? Tidak mungkin, ada jaring di sekelilingnya, dan dia tidak bisa keluar sama sekali. Sekelompok pembunuh berdarah bergumam. Oke, berhenti bicara omong kosong, cepat cari seseorang. Wakil kepala aula dapat mengatakan, tidak peduli apa, pasti orang-orang kita yang menemukannya dan membunuhnya. Jika orang lain maju dalam permainan, maka kita akan sibuk. Karena Yun Hao tidak muncul di lokasi teleportasi yang telah ditentukan, rencana penyergapan Aula Iblis Darah gagal, dan Yun Hao tidak dapat ditemukan, jadi beberapa kelompok orang bergegas. Saat itulah itu terjadi, berdengung, cahaya pedang tiba-tiba meledak, dan pedang Qi melesat keluar, dan dalam sekejap, itu menembus bagian tengah alis seseorang. Ledakan, tubuhnya jatuh ke tanah. Beberapa pembunuh di sebelahnya baru kemudian bereaksi. Tetapi sebelum mereka bisa bergerak, Yun Hao sudah muncul di depan mereka, dan sebuah pedang tersapu. Hah! Kepala naik ke langit, aula berdarah. Yun Hao melirik mayat di tanah, dan kemudian menghilang dalam sekejap. TSK, orang-orang di Aula Iblis Darah itu benar-benar otak yang buruk, sekelompok idiot, hahaha, tapi esensi dan energi darah mereka cukup melimpah. Tentu saja, batch ini adalah semua elit dari Aula Iblis Darah,
dan yang terburuk adalah semua seniman bela diri dari alam Yuangang, dan energi darah esensi tidak jauh lebih buruk. Hati-hati, kendalikan, jangan melahap esensi dan darah. Lagi pula, kita semua mencari Yun Hao sekarang, semua orang memiliki tujuan yang sama, jangan menimbulkan konflik dalam pertikaian. Wanita darah itu berkata, tidak peduli siapa itu, jika itu memengaruhi rencana untuk membunuh Yun Hao kali ini karena masalah pribadi, dia tidak akan sopan. Yun Hao berada di puncak gunung di satu sisi, melihat sekelompok orang dari Sekte Iblis Api Darah di bawah, dia menukik ke bawah dalam sekejap, dan cahaya pedang jatuh seperti 9 surga Bima Sakti, langsung menenggelamkan pencuri dari Sekte Iblis Api Darah ini. Ketika cahaya pedang menghilang, orang-orang dari Sekte Iblis Api Darah telah berubah menjadi mayat yang dingin. Berdengung, tiba-tiba, suara serangga terbang mengepakkan sayapnya terdengar. Benda-benda seperti nyamuk yang tidak mencolok terbang menuju Yun Hao. Cacing Gu, lembah api juga ada di sini. Yun Hao mendengus dingin, dan dengan keras, nyala api menyapu, membakar semua serangga Gu dalam jarak ratusan meter di sekitarnya menjadi abu. Di daerah yang tidak terlalu besar ini, Yun Hao datang dan pergi tanpa jejak, dan dia, yang seharusnya menjadi mangsanya, menjadi pemburu, dengan cepat memanen nyawa musuh. Selain kekuatan tripartit dari Aula Iblis Darah, Sekte Iblis Api Darah, dan Lembah Api, ada juga beberapa orang terkenal dan ganas di sungai dan danau. Dalam waktu kurang dari setengah jam, jumlah musuh yang mati di bawah pedang Yun Hao telah mencapai lebih dari 200. Gerakan ini secara alami tidak bisa disembunyikan. Musuh mulai membentuk tim yang lebih besar jika mereka diserang dan dibunuh oleh Yun Hao lagi. Dan meskipun banyak orang meninggal, mereka bahkan lebih bersemangat dan bersemangat, karena mereka akhirnya bisa benar-benar yakin bahwa Yun Hao ada di daerah ini. Yun Hao tidak peduli apa yang dilakukan pihak lain. Tujuannya hampir tercapai. Lihat, Yun Hao, aku sudah menemukan Yun Hao. Tiba-tiba, teriakan yang sangat bersemangat terdengar. Sekelompok orang langsung menembak ke arah lokasi Yun Hao, dan pada saat yang sama, satu demi satu panah sinyal melesat ke arah langit, meledakkan cahaya api yang cemerlang. HMPH, akhirnya aku menemukanmu. Yun Hao, kamu benar-benar bisa bersembunyi. Kamu membiarkan kami membuang begitu banyak waktu. Langit dan bumi, aku melihat bagaimana kamu bisa melarikan diri. Tim ini, dengan lebih dari 20 orang, terdiri dari Aula Iblis Darah, Sekte Iblis Api Darah, Lembah Api, dan beberapa pembudidaya longgar. Mata Yun Hao menatap beberapa pembudidaya yang longgar, dan berkata, saya tidak bisa membayangkan bahwa bahkan orang-orang dari militer akan berani ikut campur dalam masalah ini secara terang-terangan. Orang-orang ini tidak sama dengan beberapa pembudidaya longgar yang mereka bunuh sebelumnya. Meskipun pakaian mereka telah berubah dan aura mereka telah disembunyikan, mereka tidak dapat menyembunyikan persepsi Yun Hao sama sekali, dan kekuatan tersembunyi di tubuh mereka hanya dapat dipertajam dengan pertempuran terus-menerus di ketentaraan. Kata-kata lain, kelompok orang ini pasti berasal dari medan perang perbatasan, karena di wilayah dinasti Qing Feng tidak ada perang selama bertahun-tahun, dan daerah perbatasan telah berperang dengan negara-negara tetangga sepanjang tahun. Karena kamu bisa melihatnya, maka biarkan kamu mati untuk mengerti. Aku akan mengambil kepalamu kembali atas perintah Raja Senyong. Murong Guang melancarkan pemberontakan di Kabupaten Beihan, dan gelar Marquis of Senyong secara alami dilarang. Putra Murong Guang, Murong Botao, memegang 100.000 tentara elit dan memantapkan dirinya sebagai raja di perbatasan dinasti. Murong Botao ingin berurusan dengan dirinya sendiri, dan Yun Hao tidak terkejut. Tapi yang mengejutkannya, bahkan raja pemberontak terbesar dari dinasti bergabung dengan perhitungan penyergapan terhadapnya kali ini. Kekuatan tangan yang tersembunyi di balik tirai terlalu besar. Yun Hao, jika kamu ditangkap, kamu masih bisa mati dengan bahagia. Jika kamu ingin melawan,
maka kamu ditakdirkan untuk mati dengan menyedihkan dalam siksaan dan rasa sakit yang tak ada habisnya. Seorang pria parubaya dari tentara prajurit ilahi berteriak, dia tidak lagi menyembunyikan niat membunuh di tentara, dan di bawah ledakan, roh pembunuh melonjak. Orang-orang lainnya bertarung satu sama lain dengan pedang. Yun Hao tersenyum dingin. Hanya karena kamu juga ingin membunuhku? Mimpi pipa, lakukan, bunuh. Dalam sekejap, lebih dari 20 orang, semuanya meraung, menyerang Yun Hao dari segala arah. Di tubuh Yun Hao, terangan naga yang mengguncang langit tiba-tiba terdengar. Saat berikutnya, tubuhnya bangkit dari tanah dan langsung berinkarnasi menjadi naga ilahi. Langit berubah menjadi naga, Long Wei luas, ganas dan mendominasi, dan nafas tertinggi kehidupan menyebar. Perang, naga 8 kehancuran, tubuh naga ilahi bergetar, dan kekuatan menakutkan meledak dengan keras, langsung mengangkat lebih dari 20 orang yang mengepung. Yun Hao langsung memulihkan tubuhnya. Hah! Ledakan, 9 pedang terbang ditembakkan, menyeret serangkaian cahaya dingin di udara, menusuk dan merobek sosok-sosok yang terbang terbalik di udara. Pecahan tunggul dan mayat jatuh ke tanah seperti hujan. Saat itulah itu terjadi. Satu demi satu, aura menakutkan meledak ke sisi ini dengan kecepatan luar biasa, dan sejumlah besar niat membunuh yang kuat mendarat di tubuh Yun Hao, menguncinya nafas. 2 menjadi 1. Setidaknya 5 puncak jindan. Yun Hao langsung memiliki penilaian, busur dingin muncul di sudut mulutnya, dan saat berikutnya, 9 pedang terbang ditarik ke dalam cincin penyimpanan, dan mereka melangkah keluar di udara, dan ada ledakan, dan guntur menembus langit, dan sosoknya menghilang. Bab 286, Pedang Tuan ada di sini, orang kuat klan iblis. Yun Hao melepaskan 3.000 tubuh hantu guntur, seperti petir yang bolak-balik, memimpin sekelompok pengejar di belakangnya ke lokasi arai perjamret jiwa putus asa. HMPH, apakah kamu masih ingin pergi? Anda tidak bisa melarikan diri hari ini. Teriakan keras terdengar, dan seorang pria yang kembali ke alam melonjak dengan kecepatan, mempersempit jarak antara dia dan Yun Hao dalam sekejap. Orang ini berasal dari prajurit ilahi, dan dia memiliki semangat membunuh yang kuat. Dia mengangkat tangannya dan meraihnya. Ledakan, udara di depan Yun Hao tiba-tiba runtuh, memicu badai yang mengerikan. Tapi dia tidak melambat, dia juga tidak mengubah arah, dan ki yang agung dan cahaya darah mekar, seolah-olah dia mengenakan lapisan baju perang yang kuat, dan dia membawa badai dan menyeberanginya. Mati! Teriakan marah lainnya terdengar. Wakil kepala aula dari aula iblis darah membantai, menebas dengan pisau, dan kultivasi yang kuat dari satu alam meledak dengan jelas, dan pedang berwarna darah menembus udara, ingin memotong Yun Hao menjadi 2 dengan 1 pedang. Hati Yun Hao tergerak, dan pedang terbang itu meraung. 9 pedang terbang, dengan api yang menyala-nyala untuk menahan pembantaian berdarah, gerakan ini ditebas dengan pedang besar. Karakteristik api hati pembakaran matahari menyalakan pedang berwarna darah, dan pedang terbang bolak-balik, membelah pedang berwarna darah menjadi beberapa bagian. Kecepatannya sedikit terganggu, dan sejumlah besar serangan alam jindan menyapu ke arah Yun Hao seperti badai yang mengamuk. Yun Hao sekali lagi mendesak gong naga Changhua surgawi, kekuatan naga ilahi mekar, tubuh naga bergerak-gerak, mengalahkan semua serangan, dan kemudian memulihkan tubuhnya lagi, menginjak guntur dan pergi. Kecuali serangan dari 2 pembangkit tenaga listrik dari satu alam yang seharusnya tidak terhubung dengan keras, serangan dari alam jindan lainnya baik-baik saja. Pengejaran terungkap. Orang-orang yang mengejar Yun Hao semakin terkejut di hati mereka. 2 menjadi 1, 5 puncak jindan, dan sekelompok alam jindan tingkat tinggi, mengejar dan membunuh Yun Hao yang hanya ranah Yuangang di mata mereka, sebenarnya dilarikan oleh Yun Hao dalam pengepungan beberapa kali berturut-turut. Luar biasa,
Wanita darah dari Sekte Iblis Api Darah adalah salah satu dari 5 puncak alam pil emas, wajahnya penuh dengan keburukan, dan dia berteriak, "Jangan sembunyikan, jika kamu tidak melakukan yang terbaik dan dia melarikan diri, kamu tidak ingin memiliki buah-buahan yang enak untuk dimakan." Kalimat ini dimaksudkan untuk pembantaian darah, wakil kepala aula dari Aula Iblis Darah, dan orang kuat dari satu alam dari tentara prajurit ilahi. Kata-kata wanita darah memainkan peran besar. Pada saat berikutnya, dua master hebat dari One Realm ini akhirnya menunjukkan keterampilan rumah tangga mereka yang sebenarnya. Pisau haus darah. Blood 2 mengayunkan pedangnya, dan penglihatan lautan darah yang bergulir tiba-tiba muncul di sampingnya, dan dalam sekejap, pedang berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya ditebas, dan setiap pedang memiliki kekuatan untuk menghancurkan gunung. Dan pria dari tentara prajurit ilahi di alam pengembalian, napasnya gelisah, dan tubuhnya yang sudah kekar langsung berlipat ganda, berubah menjadi raksasa, otot-ototnya seperti naga, permukaan kulitnya bersinar seperti logam, dan kekuatan ledakan meledak di tinjunya, dan dia menghantam Yun Hao dengan pukulan. Yun Hao merasakan bahaya di belakangnya, dan tidak mungkin untuk mundur di bawah serangan kekerasan ini, tepat ketika dia akan menggunakan caranya untuk memecahkan situasi. Tiba-tiba, seringai terdengar di antara langit dan bumi. Sekelompok orang menindas seorang pemuda, "Apakah kamu masih menginginkan wajah?" Suara itu jatuh, langit sepertinya telah dipotong menjadi dua. Pedang besar itu datang dengan niat yang mendominasi. Hah, apakah itu pedang berwarna darah padat yang ditebas oleh pembantaian darah? Atau kekuatan tinju menakutkan yang diledakkan oleh orang kuat di tentara prajurit ilahi, di bawah pedang mendominasi yang jatuh dari langit ini, semuanya dimusnahkan dalam sekejap. Pedangnya ada di sini, dan kamu berani sombong ketika kamu masih muda? Suara keras, menggulung gelombang suara yang keras, langsung mengejutkan sekelompok pria yang mengejar Yun Hao. Yun Hao juga berhenti, menoleh untuk melihat pria parubaya yang tiba-tiba muncul, dan ekspresi aneh muncul di wajahnya. Autokrat, Dongfang menunjukkan ayahnya Dongfang Baichuan. Hanya saja, Dongfang Baichuan ini, yang dikenal sebagai pedang tuan, tidak sama dengan yang dibayangkan Yun Hao. Saya pikir dia adalah pria yang kasar. Namun nyatanya, dia adalah pria tampan yang lebih seperti seorang sarjana daripada Han Qiansan. Dongfang Baichuan, kamu tidak ikut campur dalam urusanmu, jika tidak, Villa Badaomu tidak akan berakhir dengan baik. Satu orang minum banyak. Dongfang Baichuan mencibir dan berkata, "Meskipun saya tidak mengenal adik laki-laki ini, saya mengenal beberapa dari Anda, wakil kepala Aula Iblis Darah, Antek nomor 1 di bawah Murong Botau, serta potongan-potongan lain-lain dari lembah api, dan beberapa pencuri dari Sekte Iblis Api Darah. Jika sekelompok orang yang bukan hal baik berkumpul, maka orang yang ingin Anda bunuh tidak diragukan lagi adalah orang baik. Karena saya, Dongfang Baichuan, telah mengalami kejadian ini, saya secara alami tidak bisa tinggal diam dan menonton. Adapun mengancamku dengan knife villa, hahaha, jika saya bisa diancam oleh sekelompok tikus, lalu apa lagi yang harus saya lakukan atas nama pedang penguasa Baichuan Oriental? Dongfang Baichuan, jika kamu harus mengaduknya, maka jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Wakil kepala aula dari Aula Iblis Darah berteriak. Meskipun dia sedikit kurang percaya diri, tapi ada juga alam dari tentara prajurit ilahi di sebelahnya, dan di bawah kombinasinya, dia mungkin tidak takut pada 100 sungai timur ini. Dongfang Baichuan melambaikan pisau panjang di tangannya, menoleh, menatap Yun Hao di belakangnya, dan berkata, "Wah, berdiri di belakangku, pedang tuan ada di sini, kamu aman." Bunuh! Pembantaian darah berteriak dengan marah, dan pisau darah menebas, membunuh. Dan pembangkit tenaga listrik dari alam terpadu tentara prajurit ilahi, orang-orang tidak banyak bicara. Mereka hanya menghancurkan tinju mereka dengan tinju mereka dan menghancurkan bekas tinju di langit. Blood Lady dan seniman bela diri Jin dan Realem lainnya tidak menganggur,
dan mereka semua meledak dengan seluruh kekuatan mereka ke arah Dongfang Baichuan dan Yun Hao. Pedang tiran, tebasan tanpa ampun. Momentum Baichuan Oriental heroik, suaranya sekeras guntur, pisau panjang menyapu, dan cahaya pedang yang cemerlang langsung menyelimuti tanah dalam radius beberapa mil, dan rumput, pohon, gunung, dan batu meledak dan berubah menjadi bubuk. Sekelompok orang dari alam jin dan semuanya terbang mundur, tubuh mereka ditutupi dengan luka yang robek oleh pedang Qi, dan kedua orang dari satu alam juga terbang di udara dengan sedikit malu. Ini adalah pemilik Badao Villa, meskipun Dongfang Baichuan terlihat tampan dan lembut, tetapi begitu bilahnya keluar, ada roh yang mendominasi yang bukan aku. Hahaha, tikus adalah tikus, sekelompok sampah yang tidak berguna, mati di bawah pisau, tunggu. Layak untuk mati, Dongfang Baichuan tertawa, dan bilahnya naik lagi. Hati-hati, pada saat ini, Yun Hao berteriak, dan pada saat yang sama ketika kata-kata itu jatuh, tubuhnya mundur dengan keras. Cahaya hitam legam langsung melewati posisi di mana Yun Hao baru saja berada. Jika bukan karena mundurnya Yun Hao tepat waktu, bahkan tubuh rohnya tidak akan mampu menahan kekuatan pukulan ini. Ledakan, cahaya hitam legam gagal mengenai Yun Hao, tetapi berhasil mendarat di tubuh Dongfang Baichuan. Dada, Dongfang Baichuan langsung diledakkan melalui lubang besar. Setelah cahaya hitam legam menembus dada Dongfang Baichuan, itu berubah menjadi seorang wanita yang ditutupi dengan garis-garis hitam di sekujung tubuhnya. Setan, keluar! Dongfang Baichuan meraung, dan bilahnya menebas lagi, menebas wanita iblis itu dengan marah. Wanita iblis itu tidak berani mengambil langkah Dongfang Baichuan dengan marah, dan tubuhnya berubah menjadi cahaya hitam lagi. Tapi gerakan Dongfang Baichuan hanya kabur, dan sosoknya melintas dalam sekejap, dan dia datang ke sisi Yun Hao, pria sejati, dia bisa meregangkan dan membungkuk, lari. Bagaimanapun dia meraih Yun Hao dengan satu tangan dan melarikan diri bersama Yun Hao. Yun Hao, pemilik Oriental, ikuti saya. Saat dia berbicara, getaran lembut dan terampil menyebabkan Dongfang Baichuan menggenggam tangannya dan melepaskannya, dan kemudian terus bergegas ke area di mana Desperate Soul River Array berada seperti yang direncanakan semula. Dongfang Baichuan tertegun sejenak, memikirkan ledakan kekuatan terampil yang mengguncang telapak tangannya barusan, dan bergumam, anak ini, ada sesuatu. Bab 287, Pemicu Formasi, Bunuh dalam Detik. Kemunculan wanita iblis itu membuat Dongfang Baichuan lengah. Demikian pula, pembantaian darah, wanita darah, orang-orang ini juga terkejut. Melalui beberapa petunjuk, mereka semua menebak bahwa tindakan ini mungkin ada hubungannya dengan iblis, tetapi yang tidak pernah mereka duga adalah bahwa iblis mengambil tindakan secara langsung, dan mereka masih berada di satu alam. Meskipun Dongfang Baichuan sombong, tidak dapat disangkal bahwa pedang itu cukup kuat. Wanita dari One Realm klan iblis. Ini, bahkan jika itu adalah serangan diam-diam yang menghantam Dongfang Baichuan dengan keras, itu juga membuktikan bahwa kekuatannya lebih kuat dari dua One Realms yang hadir. Mata wanita iblis itu, seperti jurang yang gelap gulita, melirik orang di sebelahnya, mendengus dingin, dan berkata, sekelompok sampah, hal kecil ini tidak bisa dilakukan, jangan buru-buru dan kejar. Begitu kata-kata itu jatuh, wanita iblis itu langsung berubah menjadi pita hitam dan meluncurkan pengejaran terhadap Dongfang Baichuan dan Yun Hao. Sisanya bergegas mengikuti. Adik laki-laki, kamu sangat cepat, kata Dongfang Baichuan sambil memegang lubang di dadanya dengan satu tangan. Bahkan jika dia tidak terluka, dia tidak akan jauh lebih cepat dari pemuda ini ketika dia meledak dengan sekuat tenaga. Adapun untuk saat ini, dia langsung dipegang oleh lengan Yun Hao. Tuan Zuang Oriental, keluar dari pisau. Yun Hao meraih lengan Dongfang Baichuan, dan tiba-tiba mengerahkan kekuatan, langsung melemparkan Dongfang Baichuan ke belakangnya. Dongfang Baichuan, meskipun dia tidak bisa berkata-kata, dia bukan orang biasa,
Dia bereaksi sangat cepat, dan dalam sekejap, pisau panjang di tangannya menebas ke arah pita hitam yang menyusul. Wanita iblis itu takut pada pedang Tuan Dongfang Baichuan, dan pita hitam tiba-tiba melintas ke samping. Momentum pedang Dongfang Baichuan luar biasa, dan meskipun pedang besar itu gagal mengenai wanita iblis itu, pedang itu membelah beberapa prajurit Jindan yang mengikutinya menjadi berkeping-keping. Wah! Sebuah pedang terbang meraung, melewati sisi Dongfang Baichuan. Dongfang Baichuan segera meraih pedang terbang dengan satu tangan, dan di bawah dorongan pedang terbang, dia kembali ke sisi Yun Hao. Yun Hao meraih lengan Dongfang Baichuan dengan satu tangan, dan terus melemparkan 3.000 tubuh hantu guntur, terbang dengan kecepatan tinggi. Sesaat kemudian, pemilik Oriental, lanjutkan. Segera setelah itu, Dongfang Baichuan diusir oleh Yun Hao lagi. Itu dibuang oleh Yun Hao 9 kali. Dongfang Baichuan tersentak dan berkata, "Adik laki-laki, aku sekarat, biarkan aku istirahat dan istirahat." "Bagus," Yun Hao menjawab, dan kemudian membawa Baichuan Timur bersamanya, menukik ke bawah, dan mendarat di puncak Gunung Tandus. Dalam sekejap mata, wanita iblis, serta pembantaian darah dan lainnya, mengejar dan mengepung Yun Hao dan Dongfang Baichuan. Hati Dongfang Baichuan sangat tidak berdaya saat ini. Dia yakin dia tidak salah. Dia dengan jelas mengatakan bahwa dia akan istirahat. Pemuda ini benar-benar berhenti langsung. Benar saja, Xiao Yang tidak bisa diandalkan. HMPH, lari, kenapa kamu tidak melarikan diri? Dongfang Baichuan, semua ini salahmu sendiri. Biarkan kamu tidak ikut campur dalam berbagai hal. Kamu harus terlibat, kamu mencari kematian. Jangan bicara omong kosong, bunuh. Wanita iblis itu minum dengan dingin, dan niat membunuh mengunci Yun Hao. Dia merentangkan tangannya terentang, dan energi iblis mengalir keluar dari telapak tangannya, menjerumuskan dunia ke dalam kegelapan abadi. Senyum dingin dan aneh terdengar dalam kegelapan, dan wajah terdistorsi muncul. Ledakan. Tiba-tiba, jantung Yun Hao berdetak seperti drum raksasa, dan kekuatan api mengalir keluar, berubah menjadi putaran matahari yang tergantung di udara, cahaya yang menyala-nyala dan napas yang terik, menghilangkan kegelapan dan dingin. Badao, semua sungai kembali ke laut. Dongfang Baichuan menebas dengan ayunan pedangnya, dan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul, menyatu menjadi pedang besar dalam sekejap, menebas tubuh wanita iblis itu. Wanita iblis itu berteriak dan terbang mundur, luka mengerikan ditarik dari dagunya ke perutnya, dan pisau Dongfang Baichuan hampir membelahnya menjadi dua. Wah! Dongfang Baichuan, yang menebas pisau ini, juga menyemburkan seteguk besar darah, terutama lubang di dadanya, dan darahnya menyembur keluar. Sial! Bagaimana kekuatan iblis ini bisa begitu sulit? Dongfang Baichuan memarahi dengan marah, dan ki iblis menyerbu meridiannya dari lukanya, menyebabkan dampak serius padanya. Dongfang Baichuan, kamu sudah berada di ujung panah, kamu tidak hanya tidak bisa melindunginya, kamu juga harus mati. Melihat nafas Dongfang Baichuan lamban, pembantaian darah tertawa terbahak-bahak. Dongfang Baichuan hendak berbicara. Tiba-tiba, Yun Hao, yang berada di sebelahnya, menusuk jari-jarinya seperti pedang, dan langsung mengklik beberapa poin penting di tubuhnya. Dalam sekejap, Dongfang Baichuan menemukan bahwa ki iblis yang mengamuk di tubuhnya telah dikendalikan. Wah! Tapi dia segera memuntahkan seteguk darah lagi, seolah-olah dia bahkan lebih lemah. Sekelompok junior mencoba membunuhku. Jika ada jenisnya, biarkan kudanya datang. Dia meraung marah. Yun Hao. Dia tiba-tiba mengerti bagaimana karakter Dongfang Xiu muncul. Mewarisi ayahnya, teknik pisau. Dongfang Baichuan memang sesuai dengan prestise pedang, bahkan menurut Yun Hao, itu cukup diinginkan. Tapi penampilan Dongfang Baichuan sehalus cendekiawan kecil berwajah putih, kuncinya adalah karakter ini. Tidak apa-apa, jelas lukanya telah terkendali, tapi dia berpura-pura sekarat. Perkara, Yun Hao punya rencana.
Tuan Dongfang, Anda menyembuhkan luka Anda, dan saya akan menanganinya. Bagus. Benar saja, Dongfang Baichuan tidak ragu-ragu, dan langsung bermeditasi berlutut dan menggunakan latihan untuk menyembuhkan lukanya. Di sisi lain, sekelompok pria bahkan lebih tidak peduli. Kalian berdua, mati. Raungan terdengar. Satu demi satu serangan sengit, seperti binatang raksasa yang menghancurkan ruang, meraung ke arah Yun Hao. Dalam menghadapi kekuatan yang begitu menakutkan, Yun Hao sangat tenang, dan dalam sekejap, cahaya keemasan tak berujung menyapu dari tengah alisnya, dan dia bermandikan cahaya keemasan, seolah-olah dia mengenakan sepasang baju besi emas, agung dan suci. Pencerahan. Yun Hao mendengus pelan. Saat berikutnya, dipicu oleh kekuatan spiritualnya, bagian langit dan bumi ini tiba-tiba menyala dengan cahaya pola spiritual yang padat. Potongan-potongan tirai tipis naik dan berkumpul di udara. Penuai jiwa putus asa, buka. Ledakan, ledakan, ledakan. Berkas cahaya yang menakutkan meledak dari tirai tipis. Wanita iblis, pembantaian darah, dan pria alam Guyi di tentara prajurit ilahi, semuanya mengubah wajah mereka secara drastis, menyerah serangan, dan mendukung kekuatan pertahanan untuk menahan gerakan membunuh formasi ini. Alam kembali dapat dihentikan, tapi alam Jindan itu, Rao adalah puncak Jindan, di bawah kekuatan arai perebutan jiwa putus asa Yun Hao. Rentan, bercak-bercak kabut darah meledak. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin pil emas, dan orang mati bahkan tidak meninggalkan abu. Itu adalah wanita darah dari Sekte Iblis Api Darah yang selamat. Dengan senjata sihir jimat, tetapi dia juga berlumuran darah oleh formasi Yun Hao. Perubahan adegan ini mengejutkan semua orang, termasuk wanita iblis. Sebelum mereka mulai, mereka telah mengumpulkan informasi Yun Hao, dan mereka tahu bahwa Yun Hao telah meminum pil jiwa di kolam jantung Rumah Sakit Umum King Feng, yang menyebabkan kekuatan spiritualnya menjadi sangat kuat. Kekuatan mental yang kuat tidak berarti bahwa pencapaian Yun Hao dalam formasi akan sangat tinggi. Tanpa diduga, Yun Hao benar-benar mengatur susunan besar kelas menengah peringkat Suan tingkat atas di sini. Dongfang Baichuan, yang berpura-pura bermeditasi dan pranayama, melebarkan matanya. Dia telah merencanakan untuk menunjukkan kelemahan kepada musuh, dan kemudian membunuh lawan secara mengejutkan. Hasil, adik laki-laki, ini sudah cukup, dan dia menggunakan formasi dengan satu tangan, dan langsung membunuh lebih dari 10 pil emas dalam hitungan detik. Saya juga tercengang oleh tiga alam. Bab 288, adik laki-laki benar-benar unggul. Di bawah kendali Yun Hao, arai pencabar jiwa putus astun membunuh area yang luas dari alam Jindan dalam hitungan detik dengan satu putaran serangan. 3 pembangkit tenaga listrik alam utama musuh berdengung di kepala mereka. Itu terlalu mengejutkan mereka. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa itu Yun Hao akan dapat mengatur susunan pembunuhan kelas menengah peringkat Suan yang menakutkan. Yun Hao tidak akan memberi mereka waktu untuk bernapas. Tangannya dengan cepat disegel. Ledakan. Babak kedua dari serangan Soul River Arai pecah dalam sekejap. Di bawah putaran serangan ini, wanita darah dari Sekte Iblis Api Darah berteriak sedih, dan ditembak jatuh oleh sinar formasi yang menakutkan, dan jatuh ke tanah, tidak tahu apakah dia masih hidup atau mati. Aku akan memblokir formasi. Akhirnya pulih dari keterkejutannya, pria alam kembali dari tentara prajurit ilahi berteriak, sosoknya melintas, dan dia terbang ke udara, menamparkan tirai cahaya formasi di atas kepalanya dengan kedua telapak tangan. Ledakan, seluruh tirai cahaya formasi bergetar hebat. Tubuhnya yang sudah kuat ternyata bahkan lebih kekar, tingginya hampir 10 meter. Garis-garis otot yang penuh dengan kekuatan ledakan seperti batang pohon yang kuat, dan telapak tangannya ditekan ke tirai tipis, dan aliran vitalitas yang stabil mengalir keluar, secara paksa menghalangi pengoperasian formasi. Wanita iblis, serta wakil kepala aula dari Aula Iblis Darah,
dua pembangkit tenaga listrik dari One Realm akhirnya tidak perlu khawatir tentang penindasan formasi, dan langsung bergegas menuju Yun Hao, dan gerakan pembunuhan pecah. Pedang berwarna darah itu seperti tanah longsor dan tsunami. Energi iblis yang bergulir membawa kegelapan yang tak berujung. Cahaya keemasan kekuatan spiritual. Yun Hao menjadi lebih menyala-nyala dan mempesona, dan kecemerlangannya tidak terbatas. Tiba-tiba, arai pengambilan jiwa putus asa, yang diblokir oleh raksasa alam yang kembali di tentara prajurit ilahi, berlari lagi, dan dengan ledakan, itu langsung meledakkan tubuh setinggi hampir 10 meter ke tanah, menghancurkan tanah menjadi lubang yang dalam dengan diameter ratusan meter. Ledakan, ledakan, sinar susunan padat menembak wanita iblis dan wakil kepala aula dari aula iblis darah. Wanita iblis itu mendengus dingin, dan ki iblis yang berjatuhan berkumpul menjadi pedang hitam di tangannya, dan pisau ajaib menjentikkan keluar, berputar dan menebas, merobek kekuatan formasi untuk menyerang, mengunci napas Yun Hao dan membunuh. Adapun wakil kepala aula dari aula iblis darah, meskipun dia menahan serangan putaran ketiga formasi, tubuhnya bergetar, dan dia sedikit lemah untuk sementara waktu. Pedang tuan, tebasan kejam, raungan, itu terdengar di telinga Bloodslaughter. Merinding yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sekujur tubuhnya, dan rambut dingin berdiri. Baru saja, mereka semua berpikir bahwa Dongfang Baichuan benar-benar tidak baik. Kemudian dia tidak waspada terhadap Dongfang Baichuan, dan Dongfang Baichuan benar-benar menyentuh punggungnya. Hah! Sebuah pisau jatuh. Tubuh aula iblis darah, wakil kepala aula, langsung terbelah menjadi dua dan meledak. Dongfang Baichuan membunuh musuh dengan pisau, penuh kebanggaan, dan tertawa, "Adik laki-laki, aku akan datang." Dia melangkah ke udara dan bergegas menuju Yun Hao, bilahnya menyapu dan menghancurkan pisau ajaib yang berputar. "Cewek iblis, makanku dengan pisau." Dongfang Baichuan penuh dengan roh, dan pedang membunuh dan menebas. Wanita kuat dari klan iblis di alam ini tidak berani menerimanya dengan keras, dan ingin melarikan diri. Tapi Yun Hao telah mengendalikan arai penuai jiwa putus asa untuk keluar lagi, memblokir semua jalur penghindaran dan mundur dari wanita iblis itu. Ah, wanita iblis! Itu melolong dengan sedih, dan tubuhnya terpotong di pinggang. Ledakan, di lubang besar di bawah tanah, pembangkit tenaga listrik alam Guiyi dari tentara prajurit ilahi meledak, dan dia berlumuran darah, tetapi niat pertempuran di tubuhnya masih sangat kuat, dan dia menabrak Yun Hao dengan pukulan. Ruangnya meraung dan bergetar, arai penjambret jiwa putus astun memancarkan cahaya yang jelas dan menghalangi wajah Yun Hao. Segel tinju menghancurkan cahaya yang jernih, tetapi kekuatannya juga sangat melemah. Yun Hao menghunus pedangnya, dan cahaya dingin dari pedang Qi mengalir seperti semburan, benar-benar membelah cetakan tinju. Mati! Dongfang Baichuan berbalik dan membunuhnya. Yun Hao mengendalikan formasi lagi dan menghentikan wanita iblis yang hanya memiliki bagian atas tubuh yang tersisa. Kerjasama antara keduanya diam-diam. Di bawah kekuatan pedang hegemonik Dongfang Baichuan, bahkan jika pria alam terpadu dari tentara prajurit ilahi ini ulet, itu tidak akan membantu, dan dia dipotong-potong oleh Dongfang Baichuan dalam sekejap mata. Di lapangan, hanya wanita iblis yang menyedihkan yang tersisa. Dongfang Baichuan meletakkan pisau panjang di bahunya, menatap wanita iblis itu, dan berkata, "TSK, ini pertama kalinya aku bertemu iblis. Tapi sayang sekali itu adalah gadis bau. Tubuhnya tidak cukup tangguh, dan tidak menyenangkan untuk memotongnya sama sekali." Wanita iblis itu mengertakkan gigi dengan kebencian, dan meraung dengan suara tajam, "Pada hari Raja Iblis meninggalkan bea cukai, kamu pasti akan mati tanpa tempat untuk dimakamkan. Taruh kotoran ibumu, jika kamu Raja Iblis berani memimpin, Lao Su akan memenggal kepalanya secepat mungkin." Dongfang Baichuan memarahi dengan marah, dan langsung membawa pisau itu dan membunuhnya lagi. Dengan kerja sama Yun Hao,
Sisa-sisa wanita iblis ini tidak bertahan lama, dan dia dibunuh menjadi sampah oleh Dongfang Baichuan. Pertempuran sudah berakhir. Dongfang Baichuan melirik pecahan tunggul di sekitarnya, dan kemudian menatap Yun Hao dengan ekspresi yang sangat rumit. Ketika dia melihat bahwa jalannya tidak rata, dia menghunus pedangnya untuk membantu, tetapi dia hampir terbalik di selokan dan memasukkan dirinya sendiri. Untungnya, adik laki-laki ini memiliki sarana yang luar biasa dan keterampilan formasi yang luar biasa, dan dengan kerja sama keduanya, dia dapat menyelamatkan hari. Yun Hao melengkungkan tangannya ke arah Dongfang Baichuan dan berkata, "Saya sudah lama mendengar bahwa pemilik Dongfang Zhuang adalah seorang pahlawan, benar dan kurus, dan pedang di satu tangan bahkan lebih kuno dan modern. Karena itu ayah Dongfang Xiu, mari kita ucapkan beberapa kata yang bagus." Selain itu, dalam situasi hari ini, kemunculan wanita iblis di alam Guiyi membuat Yun Hao tidak terduga, jika tidak ada Dongfang Baichuan, dia secara alami akan memiliki cara untuk keluar, tetapi harga yang harus dibayar tidak kecil. Adapun ingin memusnahkan lawan, hampir tidak ada kesempatan. Dongfang Baichuan juga melengkungkan tangannya ke arah Yun Hao, dan setelah melihat metode formasi Yun Hao, dia terkejut di dalam hatinya. Adik laki-laki itu benar-benar tak tertandingi, dan adik laki-laki saya dan saya dapat dianggap bergabung untuk mengalahkan musuh hari ini. Karena kami sangat menentukan, lebih baik bagi kami untuk menjadi saudara lawan jenis, bukan lahir pada hari dan bulan yang sama di tahun yang sama, tetapi mati pada hari dan bulan yang sama di tahun yang sama. Ekspresi Yun Hao tiba-tiba terlihat sedikit aneh. Dongfang Baichuan, orang-orang di sungai dan danau, tidak peduli dengan begitu banyak aturan dan peraturan, bertindak sembrono, hanya dengan begitu temperamen sebenarnya dari anak-anak sungai dan danau. Saat itulah itu terjadi. Ke segala arah, tiba-tiba raungan pertempuran lain terdengar. Dongfang Baichuan mengerutkan kening, dan berkata, "HMPH, adik laki-laki, jangan khawatir, pedangnya ada di sini, kamu benar-benar aman." Yun Hao, orang yang datang mungkin bukan musuh, tetapi musuh terlalu tersembunyi, dan di antara rakyatnya sendiri di sisi baiknya, mungkin juga ada bayangan musuh. Pemilik Oriental, saya akan pergi dulu, jika ada yang bertanya, jangan bocorkan informasi saya. Dengan itu, sosoknya melintas, dan dia terbang ke sisi wanita darah yang hanya memiliki napas terakhir yang tersisa, dan mengangkatnya. "Adik laki-laki, kamu belum memberitahuku siapa namamu. Dari mana asalnya? Aku akan mencarimu untuk minum saat aku bebas." Dongfang Baichuan berteriak. "Yun Hao, aku akan melihatmu lagi. Dongfang Zhuang, selamat tinggal." Ketika kata-kata itu jatuh, Yun Hao menggendong wanita darah setengah mati, menginjak guntur, dan melarikan diri dalam sekejap. Dongfang Baichuan berdiri di tempat, tertegun sejenak, dan berkata, "Adik laki-laki ini benar-benar seorang master." Bab 289, Hukum Pencarian Jiwa, Interogasi. Yun Hao membawa Blood Lady menjauh dari medan perang, dan kemudian memasuki gua tersembunyi jauh di pegunungan. Dengan lambaian tangannya, pola roh berubah menjadi formasi, dan formasi aura pelindung sederhana menghalangi pintu masuk gua. Dia melemparkan Blood Lady ke tanah, dan kekuatan spiritual emas tiba-tiba berubah menjadi tanda dengan makna misterius dan tidak dapat diprediksi, dan mengebor alis Blood Lady. Ini adalah metode pencarian jiwa. Blood Lady adalah tokoh penting dalam sekte iblis api darah di dinasti Qing Feng, dan dia memiliki akses ke banyak hal yang dalam. Adapun beberapa alam itu, level yang bisa disentuh tentu saja lebih dalam, tetapi jika Anda ingin menangkap satu alam hidup-hidup, itu terlalu sulit, Anda harus membunuhnya agar aman, dan jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan diserahkan oleh pihak lain. Dan, bahkan jika dia berhasil menangkap pria di alam Guiyi hidup-hidup, teknik pencarian jiwa Yun Hao tidak akan efektif. Seni pencarian jiwa harus didasarkan pada kekuatan sendiri, dan itu juga tergantung pada kekuatan target yang dicari jiwa. Kekuatan spiritual.
Yun Hao, setelah menyelidiki jiwa kesadaran laut wanita darah yang tidak sadarkan diri perlahan membuka matanya. Di matanya, lapisan kebingungan muncul, dan ekspresinya kusam. Mengapa kamu membunuh Yun Hao? Aku akan membunuh Yun Hao. Yun Hao menunda promosi saya ke One Realm di Kabupaten Beihan, dan melukai saya dengan parah. Saya akan menghancurkan tubuh Yun Hao menjadi 10.000 bagian. Yun Hao minum dengan dingin. Pertandingan hari ini, siapa yang memintamu untuk datang? Wanita darah. Tuanku, tuan saya menerima pemberitahuan dari pria misterius itu, dan dia tahu bahwa saya sangat membenci Yun Hao, jadi dia meminta saya untuk datang. Siapa pria misterius itu? Dengan pikiran, dia mengeluarkan ginseng roh darah berusia 1000 tahun yang dikirim oleh Kisan, pemilik gedung Baodan, yang merupakan obat hebat untuk menyehatkan ki dan darah, dan Yun Hao menelannya secara langsung. Pintu masuknya manis, dan setelah memasuki perut, ada arus hangat yang langsung mengalir ke seluruh tubuh, menyehatkan daging dan memperkuat ki dan darah. Yun Hao menahan napas dan memadat. Teknik penciptaan primordial sedang berjalan, dengan panik menelan khasiat obat dari ginseng roh darah berusia 1000 tahun, gumpalan ki dan cahaya darah, menyembur keluar dari setiap pori-pori di kulitnya, dan gua kecil itu menjadi cemerlang dan cerah, seperti negeri dongeng. Sisi lain daerah pegunungan tandus tempat Yun Hao mengatur barisan besar dikelilingi oleh ribuan orang. Gonggong Wei, Qin Xiao, Han Qiansan, putra mahkota, dan Kisan, pemilik utama gedung Baodan, berdiri di tengah tanah yang telah dihancurkan oleh perang besar ini. Setidaknya ada 4 sisa-sisa aura milik alam kembali, kata Gonggong Wei dengan ekspresi serius. Mendengar kata-kata setidaknya 4:1 alam, ekspresi semua orang yang hadir menjadi sangat jelek. Kemudian seorang pria parubaya berjubah Tao berjalan mendekat. Jubah Tao adalah simbol Akademi Guru Surgawi. Meskipun Yuan Chunxing, guru nasional Akademi Guru Surgawi, tidak datang untuk berurusan dengan pembunuhan pangeran dan putri di kota kekaisaran, tetapi dia mengirim antek-anteknya untuk membantu. Pria parubaya itu melengkungkan tangannya ke arah pangeran dan berkata, "Pangeran Kiki, melalui identifikasi pecahan tunggul di medan perang, salah satunya berasal dari tentara prajurit ilahi di bawah komando pengkhianat Murong Botao, dan dia adalah jenderal nomor 1 Murong Botao, Tian Meng. Ada juga satu orang, yang seharusnya berasal dari Aula Iblis Berdarah, dan 80% dari mereka mungkin wakil kepala aula dari Aula Iblis Berdarah. Plus, medan perang menemukan ini. Saat dia berbicara, dia membuka sebuah kotak kayu. Di dalam kotak itu ada sepotong daging hitam. Hitam pekat, ini bukan disebabkan oleh pembakaran, tetapi warna asli dagingnya. Nafas ras iblis ke-1 alam. Mata Gonggong Wei bersinar dengan cahaya dingin. Sial, iblis akan muncul lagi. Qin Xiao mengepalkan tinjunya, sangat marah. Kisan memandang pria parubaya di Akademi Guru Surgawi dan berkata, ada 4 sisa-sisa aura 1 alam di tempat kejadian, dan sekarang identitas 3 telah ditentukan, dapatkah salah satunya dibedakan? Tidak banyak orang kuat di alam kesatuan. Masing-masing dari mereka adalah tokoh terkenal dari dinasti Qing Feng. Selain itu, orang-orang dari Akademi Guru Surgawi memiliki sarana unik dalam hal ini, dan tidak terlalu sulit untuk membedakannya. Pria parubaya itu mengangguk dan berkata, Dongfang Baichuan, pemilik Villa Badao, dan kami telah menemukan niat pedang Badao dari pecahan tunggul ini, mereka dibunuh oleh pemilik desa Dongfang. Pangeran mengerutkan kening, bisakah ada nafas Yun Hao yang tersisa di tempat kejadian? Meskipun ini kemungkinan akan menjadi medan perang terakhir untuk perhitungan Yun Hao, itu tidak berarti bahwa Yun Hao benar-benar muncul di sini. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya. Hati orang-orang tenggelam. Pria parubaya itu berkata lagi, aura dan nasib yang berhubungan dengan Yun Hao, bahkan guru nasional tidak dapat mengamati dan menyimpulkan. Jelas,
Ini di luar kemampuan seorang pria parubaya. Karena pencuri ini dibunuh oleh pemilik desa Dongfang, jika Yun Hao muncul di sini, dia pasti telah diselamatkan oleh pemilik desa Dongfang. Kata Kisan. Gong Wei memandang putra mahkota dan berkata, tolong juga minta Yang Mulia putra mahkota untuk segera kembali ke kota kekaisaran untuk menghubungi Yuan Guoxi. Sehingga Yuan Guoxi dapat menemukan Dongfang Baichuan dan menanyakan yang sebenarnya, dan budak tua itu akan terus mencari keberadaan Yun Gongxi di daerah ini. Ada terlalu banyak orang kuat dalam perhitungan ini, dan status pangeran mulia, jadi Gong Wei mengusulkan untuk membiarkan pangeran kembali ke kota kekaisaran terlebih dahulu, jika ada kecelakaan lagi. Selain itu, jika Anda ingin menemukan Dongfang Baichuan dalam waktu singkat, Anda benar-benar harus mengandalkan Yuan Chunxing. Selain keterampilan deduksi Yuan Chunxing yang kuat, ada alasan penting lainnya. Yuan Chunxing adalah paman dari menantu perempuan Dongfang Baichuan. Putra mahkota mengangguk, oke, aku akan kembali ke kota kekaisaran dulu, urusan Yun Gongxi, tolong jangan luangkan tenaga, temukan dia apapun yang terjadi. Petik 2. Setengah hari berlalu, dan Yun Hao di dalam gua benar-benar menyerap khasiat obat dari ginseng roh darah berusia 1000 tahun. Meskipun cahaya ki dan darah benar-benar terkendali, tubuh roh yang telah maju pesat masih bersinar, dan tubuhnya selalu diselimuti lapisan misteri. Yun Hao mengeluarkan sepotong besar gengjin yang dia dapatkan di perbendaharaan kerajaan lagi. Dia berencana untuk sepenuhnya menyerap zat logam di gengjin dan menyempurnakan paru-parunya dengan sempurna sebelum kembali ke kota kekaisaran. Datang dan jangan kasar, kali ini, pihak lain membuat pertempuran besar. Ketika dia kembali ke kota kekaisaran, dia harus mengembalikan warnanya. Dongfang Baichuan berkata bahwa dia belum pernah melihat Yun Hao sama sekali, dan untuk 3 alam Guiyi, dia bergabung dengan pembangkit tenaga listrik formasi yang tidak ingin disebutkan namanya. Namun, tidak ada yang mengaitkan apa yang disebut pembangkit tenaga listrik Arai Dao dengan Yun Hao. Setidaknya, meskipun Yun Hao menunjukkan kekuatan spiritual yang sangat kuat di Rumah Sakit Umum King Feng, semua orang tahu bahwa dia memiliki kekuatan spiritual semacam itu setelah meminum pil jiwa di kolam jantung Rumah Sakit Umum King Feng. Kekuatan spiritual yang kuat tidak berarti bahwa pencapaian formasi tinggi. Terlebih lagi, kekuatan spiritual Yun Hao baru saja meroket ke titik yang begitu kuat, di mana dia punya waktu untuk mempelajari formasi. Hidup dan mati, Yun Hao menyentuh hati banyak orang. Itu juga memberi banyak orang satu pertanyaan lagi. Yun Hao sangat berbakat, dia mengalami kecelakaan, dan Rumah Sakit Umum King Feng sedang mencari seseorang seperti orang gila, yang normal. Bisa, sikap keluarga kerajaan pasti terlalu kuat, bahkan lebih gugup daripada Rumah Sakit Umum King Feng. Dan, kemarin bukanlah peristiwa besar bahwa Yun Hao dibawa pergi oleh susunan teleportasi, dan beberapa pangeran dan putri dibunuh, pangeran kedua terluka parah dan sekarat, dan pangeran ketiga meninggal di tempat. Di masa lalu, hal semacam ini akan menjadi peristiwa besar yang akan menimbulkan sensasi di seluruh dinasti. Bisa, di kota kekaisaran, hanya Akademi Guru Surgawi yang berurusan dengan masalah ini. Pentingnya Yun Hao melampaui semua. Yun Hao, apa yang layak untuk diperjuangkan? Rumah rumah terbesar di pusat kota kekaisaran. Karena, ini adalah rumah besar Cukong, master besar jalur formasi. Cukong tidak memiliki posisi resmi, tetapi di seluruh dinasti King Feng, tidak ada yang berani mengabaikan pengaruh Cukong. Ini adalah penyihir formasi pertama dari dinasti King Feng. Arai penghancur surga 9 naga di kota kekaisaran juga dibangun oleh Cukong. Dapat dikatakan bahwa 50% keamanan kota kekaisaran ada di tangan keluarga kerajaan, dan 50% ada di tangan Cukong. Sejak 10 tahun yang lalu, Arai mengejutkan 9 naga benar-benar terbentuk, dan Cukong tidak pernah meninggalkan mansion selama setengah langkah. Seperti yang diketahui semua orang, Cukong,
yang terjebak di puncak penyihir formasi peringkat Xuan, telah bekerja keras untuk menjadi penyihir arai luar biasa peringkat Xuan. Pada saat ini, seorang gadis muda berdiri di luar gerbang rumah Chu. Mata gadis itu merah dan bengkak, dan wajahnya yang halus berlumuran air mata. Minggir, putri ini ingin melihat Grandmaster Chu. Arai mengejutkan 9 naga mencakup kota kekaisaran, dan para pencuri mengatur formasi teleportasi di jalan-jalan kota kekaisaran untuk menghitung Yun Hao. Gerakan sebesar itu, arai kejutan 9 naga bahkan tidak bereaksi sama sekali. Sisa-sisa sekte iblis darah dan api menyebabkan kekacauan dan membunuh saudara ketiga saya, dan sisa-sisa sekte iblis melarikan diri tanpa jejak setelahnya. Tidak bisakah arai mengejutkan 9 naga menemukan jejak? Putri Ben tidak percaya. Putri Ben hari ini, tidak peduli apa, dia harus melihat Grandmaster Chu. Chu Xinyu telah berdiri di sini selama beberapa jam. Putri kecil, kita, ayo kembali. Seorang pelayan melangkah maju dan menatap Chu Xinyu seperti ini, merasa sangat tertekan. Putri kecil, ini, meskipun dia memiliki status bangsawan dan paling disukai oleh kaisar, dia lembut dan baik hati, dan dia tidak akan pernah memukuli dan memarahi para pelayan ini. Chu Xinyu menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh dengan keras kepala, dan berkata, "Aku tidak akan pergi, aku belum pernah melihat Grandmaster Chu, aku sudah berdiri di sini." Saat itulah itu terjadi. Di gerbang, seorang pria berjalan keluar. "Putri kecil, silakan kembali." Pria itu berkata dengan acuh tak acuh. "Chu Xinyu, Chu Song, beritahu kakekmu, jika dia tidak melihatku lagi, aku akan secara paksa masuk ke Chu Mansion." Orang ini adalah cucu dari Chu Kong, penyihir pertama dari dinasti Qing Feng. Chu Song mengerutkan kening dan berkata, "Putri kecil, tolong jangan main-main, kakek saya telah mundur selama 10 tahun, dan dia tidak bertanya tentang urusan eksternal, semua orang tahu tentang itu. Tolong jangan lupa, keluarga Chu kami adalah keluarga berjasa terbesar di dinasti Qing Feng. Jika bukan karena kakek saya, tidak akan ada arai mengejutkan 9 naga di kota kekaisaran. Bahkan jika Anda seorang putri, Anda tidak memenuhi syarat untuk masuk ke Chu Mansion. Hanya itu yang harus saya katakan, saya berharap sang putri akan menghargai diri sendiri, dan jangan melakukan hal-hal bodoh yang membuat semua orang tidak bahagia." Memang, karena arai mengejutkan 9 naga, bahkan ayahnya, kaisar, harus berpikir 2 kali sebelum berurusan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Chu Mansion, dan sangat berhati-hati. Tetapi begitu Chu Xinyu memikirkan kematian pangeran ketiga dan Yun Hao, yang hidup dan matinya tidak pasti, hatinya seperti pisau. "Aku masih harus masuk. Aku akan melihat apa yang bisa kamu lakukan dengan putri ini." Chu Xinyu mendengus ringan dan hendak masuk. Chu Song melangkah keluar dalam 1 langkah, menghalangi jalan Chu Xinyu, dan berteriak, "Putri kecil, silakan kembali." Persetan, suara. Chu Xinyu jatuh, dan roh harimau putih yang membingungkan tiba-tiba terwujud, dan lapisan cahaya cemerlang dan berkabut menyapu. Di wajah Chu Song, kesurupan tiba-tiba muncul. Tapi kemudian, liontin giok di tubuhnya tiba-tiba menyala dengan lapisan cahaya murni yang menyelimutinya. Chu Song, yang kembali sadar dalam sekejap, berteriak, "Karena putri kecil harus seperti ini, maka jangan salahkan aku karena tidak baik." Saat dia berbicara, tangannya disegel, dan tirai cahaya formasi tiba-tiba menghantam Chu Xinyu. Bang! Sosok Chu Xinyu terbang mundur dalam sekejap, dan setelah mendarat, dia mengayuh dan mundur. "Putri!" Sekelompok penjaga membungkuk dengan gugup. Para penjaga ini bertanggung jawab untuk menjaga Chu Xinyu tetap aman, tetapi masuk ke Chu Mansion, mereka tidak berani. Tanpa perintah kaisar, membobol Chu Mansion adalah jalan buntu. Bahkan Chu Xinyu secara paksa masuk ke Chu Mansion, dan orang-orang di Chu Mansion berani melakukannya, yang cukup untuk membuktikan betapa penuhnya kepercayaan diri Chu Mansion. Selama kota kekaisaran masih membutuhkan arai penghancur surga 9 naga, maka Chu Mansion adalah santo pelindung kota kekaisaran.
berikan semuanya padaku. Chu Xinyu minum banyak. Putri, ayo pergi. Putri kecil, jangan masuk lagi. Putri, dengarkan saran pelayan budak. Semua orang membujuk Chu Xinyu untuk pergi. Sentuhan kepahitan muncul di wajah Chu Xinyu. Yun Hao masih tidak tahu di mana itu. Apakah itu mentah? Apakah itu kematian? Apakah itu di penjara? Atau apakah Anda menderita? Segera, kepahitan di wajahnya berubah menjadi ketegasan. Bahkan jika tidak ada yang mendukungnya, dia bergegas menuju gerbang Chu Mansion lagi. Chu Song mendengus dingin, dan kekuatan formasi langsung jatuh pada Chu Xinyu. Kembali, Chu Song minum banyak, besar, tekanan menghantam tubuh Chu Xinyu, tinju merah mudanya mengepal, menggertakkan giginya, mencoba yang terbaik, menahan tekanan, dan mengambil langkah maju lagi. Jika kamu tidak mundur, kamu harus mundur. Wajah Chu Song menunjukkan kemarahan, tangannya disegel, dan kekuatan formasi tiba-tiba berkembang beberapa kali. Bang! Tubuh Chu Xinyu terbang terbalik seperti layang-layang dengan tali putus. Putri, lindungi sang putri! Sekelompok penjaga berteriak panik. Tapi saat ini, sesosok melesat seperti pedang ilahi yang memecahkan langit, menangkap Chu Xinyu. Gadis, kamu telah dianiaya. Suara yang akrab terdengar di telinga Chu Xinyu. Chu Xinyu tampak tertegun dan tiba-tiba berbalik. Ketika dia melihat Yun Hao, yang tidak bisa makan, tidur, dan khawatir mencuci mukanya dengan air mata sepanjang hari, semua emosinya langsung berubah menjadi air mata yang memecahkan tanggul, dan dia menghancurkan bahu Yun Hao dengan kedua tinju, dan kemudian melemparkan dirinya ke pelukan Yun Hao. Tubuhnya gemetar terus-menerus, dan dia menangis hingga menangis. Tidak apa-apa, Yun Hao menghibur dengan lembut. Bawah, semua orang memandang Yun Hao, yang memegang Chu Xinyu di udara, dan mereka semua tercengang. Setelah menghilang selama 3 hari, Kota Kekaisaran mengirim pasukan yang tak terhitung jumlahnya untuk menemukan Yun Hao, yang tidak memiliki petunjuk, dan kembali utuh. Chu Song, yang berdiri di depan pintu Chu Mansion, memiliki cahaya dingin yang rumit berkedip di matanya. Setelah beberapa saat, suasana hati Chu Xinyu sangat stabil. Dia memiringkan kepalanya, menatap Yun Hao dengan mata merah dan bengkak, dan berkata, "Kamu, jangan kembali lebih cepat jika kamu baik-baik saja." Yun Hao berkata, "Gadis, aku akan membantumu bernapas, bagaimana?" Chu Xinyu, "Hah?" Yun Hao tidak mengatakan lebih banyak, dan terbang ke tanah bersama Chu Xinyu. Dia melirik Chu Mansion, dan kemudian berteriak, "Halaman umum King Feng Yun Hao, tantang semua penyihir formasi di Chu Mansion." Terima kasih guys kepada kalian yang telah mendengarkan cerita Donghua ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan update cerita Donghua lainnya dari channel Joy Donghua. Terima kasih.